Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan menceritakan ketegangan yang terjadi antara surga celestial dengan perdamaian abadi yang berujung akan terjadinya peperangan di antara mereka. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di kuil Dao Kedamaian Abadi, Yu Chenzi, Wei Suifeng, dan yang lainnya menyambut para negosiator dari surga. Saudara-saudara Dao, silakan masuk. Kali ini, atas perintah Kaisar Hao Tian, 5 kaisar datang untuk berunding. Kursi dalam dari 5 kaisar adalah posisi penting di surga, dan kekuatannya sangat besar, kedua setelah 7 adipati. Ada banyak praktisi kuat di tahta kaisar di surga. 7 adipati, 4 kepala suku, 3 guru, 2 asisten, 5 kaisar, dan 5 kaisar semuanya adalah posisi yang hanya dapat dipegang oleh praktisi kuat di tahta kaisar. Kursi internal 5 kaisar dan 5 kaisar adalah pelengkap bagi kaisar 4 warna. Jika kaisar 4 warna meninggal atau memberontak, kursi internal 5 kaisar akan dilengkapi. Selama negosiasi ini, surga telah mengirim 5 menteri penting dari kursi dalam 5 kaisar, yang menunjukkan betapa pentingnya mereka. Masing-masing dari mereka membawa ratusan pengikut, dan mereka sangat kuat. Para pengikut ini tidak melayani mereka setiap hari, tetapi merupakan ahli aljabar atau negosiator dari surga. Nian Guanhe, yang berada di kursi bagian dalam dari 5 kaisar, tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dia melihat seorang gadis muda berjalan dengan langkah cepat. Dia menggantungkan cermin yang terang di papan nama Akademi Dao sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Nian Guanhe tercengang. Dia melihat ke arah Yu Chenzi, Wei Suifeng, dan yang lainnya yang menyambutnya dan berkata sambil tersenyum, "Kedamaian abadi menggantungkan cermin ketika kami tiba. Mungkinkah itu cermin iblis? Apakah mereka mencoba memaksa kami untuk mengungkapkan wujud asli kami?" Wei Suifeng tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saudara Nian, Anda bersikap paranoid. Anda memiliki garis keturunan binatang Nian, jadi siapa yang tidak tahu? Cermin ini adalah pertanyaan Dao, kebiasaan Akademi Pemahaman Dao. Cermin ini digunakan untuk komunikasi. Jika seseorang menemui kesulitan dalam kultivasinya dan menggantungkan cermin, para pahlawan dunia akan mencoba menjawabnya. Kaisar juga akan mentransfer sebagian uang dari perbendaharaan untuk memberi penghargaan kepada orang yang menjawab pertanyaan sulit itu dengan baik." "Begitu ya?" Nian Guanhe mengangkat kepalanya dan mengamati cermin. Tidak heran tren akademis Eternal Peace begitu berkembang pesat. Bahkan yang mulia harus bereinkarnasi ke Eternal Peace untuk mencari ilmu. Tiba-tiba, Meng Xianqiu, yang berada di kursi dalam dari 5 kaisar, berkata sambil tersenyum, "Uang di perbendaharaan Eternal Peace juga merupakan uang dari surga surgawi. Bagaimana mungkin Kaisar Yanfeng mengambil uang dari surga surgawi dan memberikannya kepada orang lain sesuka hatinya? Dia harus dieksekusi sesuai hukum." Ekspresi Wei Suifeng sedikit berubah, dan dia mencibir. "Meng kecil, Eternal Peace belum menyerah. Jika kamu datang untuk membunuh Kaisar Eternal Peace, apakah kamu percaya aku akan membunuhmu terlebih dahulu? Kaisar awan tak berujung, Eternal Peace telah menyerah. Membunuh kepalamu seharusnya hanya membutuhkan sepatah kata dariku, kan?" Meng Xianqiu berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Yu Chenzi buru-buru berkata, "Orang-orang Eternal Peace juga merupakan orang-orang dari surga surgawi. Kaisar memberikan uang dari surga surgawi kepada orang-orang dari surga surgawi, tetapi dagingnya masih tertinggal di dalam panci dan tidak bocor keluar. Semuanya, tolong." 5 menteri di kursi internal 5 kaisar tertawa terbahak-bahak. Meng Xianqiu memuji, Yu Chenzi masih yang terbaik dalam berbicara. "Tolong." Yu Chenzi membungkuk dan mengangkat tangannya sambil tersenyum. 5 duta besar tinggi, silakan pergi dulu." Semua orang berbaris dan memasuki Akademi Wen Dao. Meng Xianqiu duduk dan berkata, "Beberapa diskusi sebelumnya berjalan lambat, dan yang mulia sangat populer, jadi dia memerintahkan kami untuk bekerja semalaman untuk menyalin dekrit yang mulia. Kali ini, kami di sini bukan untuk bernegosiasi, tetapi untuk menandatangani kontrak." Wei Suifeng menjadi marah. Dia membanting meja dan berdiri, berteriak, "Apakah surga itu sehebat itu? Mereka bahkan tidak bernegosiasi dan hanya mengirimkan kontrak. Apakah aku sudah menyerah? Aku belum. Yang mulia surgawimu sialan, aku tidak akan menyerah." Ekspresi kelima kaisar berubah. Yu Chenzi menampar meja dan berkata dengan marah, "Wei Suifeng, diam. Yang mulia surgawimu memerintahkanku untuk bertanggung jawab penuh atas negosiasi ini dengan surga. Kau adalah bawahanku, jadi mengapa kau mengeluh ketika aku belum berbicara?" Wei Suifeng mencibir. "Yu Chenzi adalah pengkhianat, siapa yang tidak tahu itu? Yang mulia surgawimu buta. Jika kau yang bertanggung jawab, kau akan menjual perdamaian abadi. Kau adalah mata-mata yang ditanam oleh surga." Yu Chenzi tidak dapat menahan amarahnya dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Wei Suifeng berkata dengan dingin, "Apakah langit baru saja mengirimkan kontrak dan meninggalkannya untuk wilayahku? Apakah mereka meninggalkannya untukku? Selain aku,
Ada juga penguasa bumi yang berbudi luhur. Tidak bisakah aku meminta beberapa keuntungan? Pangeran Yu Ming juga seorang praktisi kuat yang terkenal dari tahta kaisar. Tidak bisakah aku meminta beberapa keuntungan? Jika mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya Yang Mulia Yue, Yang Mulia Ling, dan Yang Mulia Utusan Maut, di mana keuntungan mereka? Tanda tangani saja. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, mereka tetap akan membunuhmu. Selain itu, aku adalah pemimpin pengawal hutan berbulu, dan aku memiliki tidak kurang dari 100.000 pengawal hutan berbulu elit di bawah komandoku. Jika kamu membiarkanku pergi ke barat laut, aku akan kembali dan menjadi raja. Yu Chenzi sangat marah. Kalian, hajar orang ini. Wei Suifeng menamparnya dan membuatnya jatuh terguling-guling. Pangeran Yu Ming buru-buru menghentikannya dan berkata perlahan, kalian, jangan berisik. Yu Chenzi merangkak dan bersembunyi di belakang Pangeran Yu Ming. Pangeran Yu Ming, kau dan orang bermarga Wei adalah asistenku. Wei, pemberontak, kalahkan dia. Pangeran Yu Ming berkata perlahan, Yu Chenzi, menandatangani kontrak secara langsung memang tidak pantas. Sulit untuk meyakinkan orang banyak. Niat membunuh Wei Suifeng melonjak, dan dia berteriak, Old Yu, menghindar. Aku akan mencincangnya sampai mati dan membiarkan Yang Mulia Mu mengirim orang lain. Pangeran Yu Ming berkata perlahan, berhentilah main-main. 5 kaisar mengerutkan kening, dan Nian Guanhei berbalik untuk bertanya kepada bawahannya di belakangnya, apakah kontrak yang ditetapkan oleh Yang Mulia telah memberikan cukup banyak manfaat bagi para penguasa perdamaian abadi. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Yang Mulia telah mengambil semua kekayaan dan kekuasaan Eternal Peace. Tidak ada manfaat yang tersisa. Nian Guanhei mengerutkan kening dan berkata kepada Kaisar Agung lainnya, tidak heran Eternal Peace memiliki reaksi yang begitu kuat. Kontrak yang telah ditetapkan oleh Yang Mulia memang tidak pantas. Saya khawatir itu akan menyebabkan Eternal Peace bangkit kembali. Meng Xianqiu berkata, karena Eternal Peace telah bangkit kembali, mari kita bunuh saja mereka. Nian Guanhei menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia tidak takut pada Eternal Peace. Yang Mulia takut pada orang yang menyendiri. Tiba-tiba dia berhenti dan tidak melanjutkan. Yang Mulia ingin menyelesaikan semuanya sekaligus, tetapi Eternal Peace memiliki banyak orang yang ambisius dan kejam. Jika kita tidak meninggalkan beberapa keuntungan, saya khawatir kita tidak akan dapat menandatangani kontrak. Saya memberontak. Jubah Wei Suifeng berkibar, dan dia berbalik untuk pergi. Dia berteriak, kali ini, yang bermarga Qin ingin menyerah, bukan yang bermarga Wei. Seluruh Eternal Peace sudah penuh dengan keluhan. Jika dia tidak bertarung, saya akan bertarung untuknya. Saya akan pergi mencari Yang Mulia Yue, Yang Mulia Ling, dan Yang Mulia Utusan Maut untuk bersekutu dengan Desa Riang untuk memberontak. Kelima kaisar saling memandang. Nian Guanhei berdiri dan berteriak, Kaisar awan tak berujung, harap tunggu. Wei Suifeng berhenti di tengah jalan dan mendengus marah. Dengan ekspresi tidak bersahabat, dia berkata, apa yang kau ingin aku lakukan? Kau ingin membunuhku? Dengan kemampuan 5 kaisar, kau mungkin tidak akan bisa menghentikanku. Nian Guanhei tersenyum dan berkata, karena ini adalah diskusi, masih ada ruang untuk diskusi. Kaisar awan tak berujung, tidak perlu cemas. Biarkan aku kembali dan melapor kepada Yang Mulia sebelum membuat keputusan. Ekspresi Wei Suifeng melembut, dan dia melirik Yu Chenzi. Dia kemudian menjadi marah dan berteriak, jika kau berani menjual manfaat perdamaian abadi lagi, aku akan membunuhmu, mata-mata surga. Yu Chenzi berkata dengan marah, aku mata-mata dari surga? Manfaat apa yang bisa kudapatkan dari menjadi mata-mata? Bagaimana aku tahu? Aku hanya mendengar bahwa surga memberimu beberapa surga. Mereka semua berkata bahwa setelah negosiasi ini, kau harus bersembunyi dan menjadi orang kaya. Keduanya mulai bertengkar dan hendak bertarung lagi ketika Pangeran Yu Ming menghentikan mereka di tengah jalan dan berkata perlahan, berhenti bicara. Nian Guanhei memerintahkan seorang pejabat sipil untuk pergi ke surga untuk melaporkan masalah yang dihadapi Kaisar Surgawi Hao dan yang lainnya. Kaisar Surgawi Hao saat ini berada di Istana Penciptaan Patriark berbicara dengan Master Istana Penciptaan Patriark yang baru dipromosikan, Yang Mulia Surgawi Xing'an. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Lebih dari 10 hari kemudian, Kaisar Surgawi Hao berjalan keluar dari Istana Surgawi Ayah Tempa, tampak berseri-seri. Jelas bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik. Pejabat sipil itu buru-buru maju dan memberitahu Kaisar Hao Tian tentang negosiasi perdamaian abadi. Yang Mulia Surgawi Mu tidak menanyakan masalah tersebut, tetapi bawahannya tidak mau mengakui kekalahan dan berteriak-teriak memberontak. Anak-anak yang bertengkar akan makan manisan. Ini karena aku tidak memberi mereka keuntungan apapun. Mereka bertengkar. Keputusan Kaisar Langit Hao sangat akurat. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku bisa membuat beberapa konsesi dan tidak memaksa mereka terlalu keras. Jika aku memaksa mereka terlalu keras, Yang Mulia Surgawi Mu akan memberontak. Kembalilah dan beritahu kelima kaisar untuk melonggarkan persyaratan mereka. Namun, Anda harus memberi mereka tenggat waktu. Ekspresinya berubah dingin, dan dia mencibir.
Pada akhir tahun ini, mereka harus menandatanganinya untukku. Jika mereka tidak menandatanganinya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan membunuh perdamaian abadi. Pejabat sipil itu pergi dengan tergesa-gesa dan kembali ke perdamaian abadi, mengulangi kata-kata Kaisar Hao kepada kelima kaisar. Kursi internal kelima kaisar menghela napas lega dan berkata, bagus bahwa Yang Mulia bersedia memberikan beberapa keuntungan. Itu memudahkan kita untuk berbicara. Namun, saat pembukaan ini dibuka, semua jenis pemangku kepentingan di Eternal Peace berhamburan keluar, berencana untuk mengambil bagian dari jarahan tersebut. Dao Sanctuary sedang dalam suasana hati yang buruk, dan para petinggi Eternal Peace bertengkar dengan para utusan dari surga. Bahkan rakyat mereka sendiri pun bertengkar. 5 kaisar agung di kursi bagian dalam dari 5 kaisar merasa pusing. Kelima dari mereka masing-masing memiliki beberapa ratus pengikut, yang jika ditotal menjadi 2 hingga 3.000 orang. Namun, mereka juga kelelahan karena keributan tersebut dan tidak memiliki cara untuk mengatasinya. Hal itu masih belum dapat dipastikan hingga akhir tahun. Kaisar Hao Tian tidak dapat menahan amarahnya. Ia memerintahkan semua utusan untuk dipanggil kembali dan bersiap untuk berperang. Begitu perintah diberikan, berita pun datang sebelum utusan dari surga dapat kembali ke surga. Yang Mulia Surgawi Mu tidak lagi hidup dalam pengasingan dan telah keluar dari pengasingan menuju kedamaian abadi. Ia menyatakan kesediaannya untuk tunduk dan secara pribadi memimpin utusan kedamaian abadi ke surga untuk berdiskusi lebih lanjut. Kaisar Hao Tian memerintahkan surga untuk mengatur kembali pasukan dan bersiap untuk berperang kapan saja, dengan memberikan tekanan yang sangat besar. Ia juga memerintahkan Yang Mulia Surgawi Mu untuk memimpin utusan kedamaian abadi ke surga untuk berdiskusi lebih lanjut. Setelah festival musim semi, Qin Mu memimpin delegasi utusan kedamaian abadi ke surga. Tepat saat mereka mencapai surga, Kaisar Surgawi Hao mengundang Qin Mu untuk berbicara, tidak mengizinkannya bertemu dengan delegasi utusan. Di sisi lain, delegasi utusan perdamaian abadi dikurung di Istana Surgawi Sutra. Langit Surgawi mengirim puluhan ribu pejabat sipil untuk mencegah para utusan beristirahat, tidur, dan memberi mereka makanan dan minuman. Mereka berunding secara bergiliran, menciptakan keributan di Istana Surgawi Sutra. Para utusan Eternal Peace yang dipimpin oleh Yu Chenzi, Wei Suifeng, Pangeran Yu Ming, dan yang lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka menandatangani kontrak satu demi satu, dan lebih dari setengah tahun telah berlalu. Kaisar Hao memerintahkan orang-orang untuk menyimpan kontrak tebal di kereta dan mengirimkannya ke kamar selir. Itu baru dilakukan setelah 7 kereta dimuat. Dia berkata sambil tersenyum, "Menterimu, negosiasi untuk penyerahan Eternal Peace telah selesai. Aku tidak memperlakukan kalian dengan buruk. Segala macam keuntungan, aku telah menyerahkan semua yang aku bisa. Sekarang saatnya menterimu untuk menandatangani." Qin Mu membolak-balik kontrak dari 7 kereta dan membacanya satu persatu. Ekspresinya sedikit berubah, dan semakin dia membaca, semakin gelap ekspresinya. Kaisar Langit Hao melihat bahwa ekspresinya menjadi lebih buruk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Setelah Qin Mu selesai membaca kontrak 7 kereta, dia melambaikan lengan bajunya dan mencibir, "Aku tidak akan menandatangani kontrak ini. Jika aku tidak menandatanganinya, tidak seorang pun akan dapat menandatanganinya." Kaisar Hao Tian sangat marah, dan dia menegakkan tubuhnya. Sebuah ki dari langit agung yang menyeluruh muncul dari kekosongan tertinggi, meliputi langit dan bumi serta langit-langit. Dia berkata dengan dingin, "Menterimu, apakah Anda tidak akan menandatanganinya? Apakah Anda mempermainkan saya?" Qin Mu tidak bersikap seperti budak atau sombong saat berkata, "Yang Mulia telah mengambil sebagian besar manfaat dari perdamaian abadi. Yang lainnya hanyalah sup dan air, sementara aku tidak punya apa-apa. Apakah Yang Mulia mengakui bahwa aku adalah lawan terbesar Yang Mulia? Mungkinkah aku bahkan tidak bernilai sedikit sup dan air?" Yang Mulia meremehkan rakyat yang rendah hati ini sama saja dengan meremehkan dirimu sendiri. Tatapan Kaisar Hao Tian mendarat di wajahnya, dan dia menatap lurus ke matanya. "Kamu telah mengasingkan diri, jadi mengapa kamu masih membutuhkan begitu banyak manfaat? Kamu seharusnya membiarkanku merasa tenang, biarkan aku beristirahat dengan tenang, dan jangan bersiap untuk kembali." Qin Mu berkata dengan getir, "Aku masih memiliki keluarga besar untuk diberi makan." Kaisar Hao Tian tertawa karena sangat marah. "Jika kamu tidak menandatanganinya hari ini, aku akan menulis perintah kepada Yang Mulia Surgawi Shu untuk memusnahkan setengah dari populasi perdamaian abadi." Hati Dao yang tersegel di tubuh Qin Mu dilepaskan lapis demi lapis, dan semangat juangnya meluap ke langit. "Aku bisa menghidupkan kembali berapapun yang bisa kau hancurkan." Kaisar Hao Tian sangat marah, dan dia mencibir. "Apakah kau pikir aku tidak bisa menghadapi seni dewa kebangkitanmu? Aku akan mengirim jiwa mereka ke void tertinggi, mengirim mereka ke reruntuhan akhir, dan memasukkan mereka ke ibu kota giok istana leluhur, memusnahkan mereka sepenuhnya. Siapa yang bisa kau selamatkan?" Aura Qin Mu melemah. Pada saat ini, kanselir dari kanselir tinggi bergegas dengan wajah penuh kecemasan. Ketika dia melihat Qin Mu, dia berhenti berbicara.
Kaisar Surgawi Hao berkata dengan dingin, bicaralah. Tidak ada orang luar di sini. Kanselir ragu-ragu sejenak dan berkata, Yang Mulia, Yushi, Shisiu, Buku Roh, Jurang Roh, 4 surga besar telah memberontak dan membunuh para penguasa keempat surga ini. Mereka ingin bersumpah untuk menekan surga surgawi. Setelah mengatakan itu, dia melirik Qin Mu lagi. Kaisar Hao Tian melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, semuanya jelas. Aku juga seorang penguasa Wushuang yang bijaksana. Mereka sebenarnya memberontak karena keinginan egois mereka sendiri. Mereka benar-benar mencari kematian. Sampaikan perintahku, biarkan Yang Mulia Surgawi Shu menghancurkan mereka. Dia menatap Qin Mu dan berkata sambil tersenyum, Menteri MU, ikutlah denganku ke 4 surga besar dan lihat apa yang terjadi pada para pengkhianat. Di langit surgawi Yushi, Qin Mu dan Kaisar Langit Hao berdiri di langit dengan 100 menteri penting dari langit surgawi di belakang mereka. Semua orang melihat ke bawah dan melihat bahwa langit surgawi Yushi, yang awalnya sangat kaya, kini kacau balau. Dunia Yushi dapat dikatakan sebagai salah satu dari sedikit dunia kaya di antara ribuan dunia. Dunia ini awalnya dikenal karena penempaannya dan digunakan untuk memasok senjata-senjata ilahi langit surgawi. Itu adalah karya surgawi dunia Yushi, dan penempaannya sangat indah. Pencapaian artistik dari senjata-senjata ilahi itu sangat tinggi, dan kepraktisannya sangat berkurang. Para pejabat berpengaruh dari langit surgawi bangga memiliki senjata ilahi dari langit Jadesel. Namun, setelah penempaan Eternal Peace bangkit, itu memecahkan mangkuk nasi besi dari langit Jadesel. Kekuatan senjata ilahi Eternal Peace kuat, dan pencapaian artistik mereka sama sekali tidak lemah. Ini khususnya berlaku bagi Saint Lukis Eternal Peace yang telah memasuki jalan melalui lukisan. Dia memiliki puluhan ribu pengikut, dan itu sudah menjadi mata kuliah wajib bagi semua akademi di Eternal Peace untuk mengembangkan jalur melukis. Bagaimanapun, senjata suci dengan bentuk yang lebih baik akan menghasilkan harga yang lebih tinggi. Yang lebih penting, senjata ilahi Eternal Peace murah? Begitu saja, sejumlah besar pabrik manufaktur Jade Rock Celestial Heavens hancur dalam beberapa dekade. Berbagai kekuatan di surga surgawi biasanya akan memilih Eternal Peace sebagai pilihan pertama mereka saat membuat senjata ilahi. Hanya Patriarch Creation Celestial Palace yang sesekali akan menyerahkan beberapa pekerjaan yang tidak penting kepada Jade Rock Celestial Heavens untuk mempertahankan beberapa pabrik manufaktur. Namun, ketika Jade Capital City dari pengadilan leluhur muncul dan Shi Qiluo meninggal di Jade Capital City, Patriarch Creation Palace tidak memiliki tuan, dan satu-satunya sumber kekayaan di Jade Rock World terputus. Baru 30 tahun sejak kematian Shiluo, tetapi Yushi Heaven telah runtuh. Awalnya, sulit untuk mempertahankan Yushi World, dan orang-orang tidak ingin hidup lagi. Ada dewa dan iblis di mana-mana yang menyebabkan masalah. Ketika pilar dunia Yushi runtuh, para jenderal dewa yang mendukungnya melihat bahwa orang-orang tidak bisa tenang, jadi mereka memutuskan untuk memberontak dan membunuhnya, sambil mengibarkan bendera. Langit surgawi telah lama mengetahui tentang kekacauan di langit surgawi Yushi. Namun, tidak lama setelah Kaisar Hao Tian naik tahta, ia secara alami melaporkan kabar baik dan bukan kabar buruk. Kekacauan di langit surgawi Yushi ditekan dan tidak dilaporkan kepada Kaisar Hao Tian. Hegemon Yushi adalah anggota aliansi surga, jadi kematiannya tidak bisa lagi ditekan. Yang lebih mengerikan lagi adalah pemberontakan di langit-langit batu giok hanya merupakan sudut dari langit dan dunia yang tak terhitung banyaknya. Pada saat yang sama, Shisiu, Buku Roh, dan Jurang Roh juga mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan di langit lainnya. Jika mereka terus menekannya, jika Kaisar Langit Hao mengetahuinya, seseorang pasti akan kehilangan kepalanya. Karena itu, kanselir akan melaporkannya kepada Kaisar Langit Hao. Dunia ini ditakdirkan untuk menjadi zaman keemasan yang tak tertandingi, jauh melampaui apa yang ada di masa lalu. Bagaimana saya bisa menghadapi orang-orang licik ini? Mereka bahkan tidak dapat menanggung sedikit kesulitan ini. Kaisar Hao berjalan ke langit Yushi terlebih dahulu, dan dia melihat bahwa ada orang-orang yang kelaparan dan pengungsi di mana-mana. Sebagian besar orang di langit Segel Giok adalah setengah dewa, tetapi mereka berantakan. Ada iblis yang mengamuk di sini, dan mereka membakar dan menjarah di mana-mana. Beberapa dewa dan iblis bahkan mengeksekusi seni ilahi mereka untuk menciptakan lautan api yang membentang 10.000 mil. Beberapa bahkan membuat gelombang besar untuk menenggelamkan kota-kota musuh. Ketika kedua pemberontak itu bertarung, mereka bahkan memanggil bintang-bintang dari luar angkasa dan menghancurkannya ke surga. Itu seperti kiamat. Tidak semua surga Yushi kelaparan atau kedinginan. Sebaliknya, beberapa keluarga berpengaruh masih memiliki banyak kekayaan. Namun, mereka tahu bahwa ini adalah dunia yang kacau, jadi mereka pindah dari dunia Yushi untuk mencari perlindungan di tempat lain. Qin Mu, Kaisar Langit Hao, dan yang lainnya telah menemui lebih dari selusin kapal terbang seperti itu di sepanjang jalan. Kapal-kapal itu penuh dengan harta karun, dan mereka saat ini berlayar menuju luar angkasa. Bahkan ada pemberontak yang mengejar mereka.
Jembatan pergeseran saling energi roh telah dihancurkan oleh pasukan pemberontak untuk mencegah surga surgawi menyerang, jadi mereka hanya bisa mengambil jalur migrasi luar angkasa. Kaisar Hao Tian menatap mereka dengan dingin dan berkata dengan tenang, orang-orang yang tidak patuh ini selalu ingin memberontak ketika mereka tidak bahagia, berpikir bahwa aku telah memperlakukan mereka dengan tidak adil. Sungguh kejahatan yang keji. Apakah aku yang menyebabkan semua ini? Aku baru saja naik tahta, dan mereka bahkan tidak dapat bertahan hidup setelah beberapa tahun? Ini disebabkan oleh dinasti sebelumnya, tetapi mereka menyalahkanku. Semakin dia berbicara, semakin marah dia. Bukan berarti mereka tidak bisa hidup, hanya saja mereka melihat bahwa aku baru saja naik tahta dan fondasiku tidak stabil, jadi mereka mengambil kesempatan untuk memerasku. Para pemberontak ini semuanya ambisius dan parasit dari surga. Hal semacam ini tidak dapat ditoleransi, mereka harus menjadikan aku contoh untuk memperingatkan yang lain. Jika tidak, begitu celah itu terbuka, surga lainnya juga akan datang untuk memerasku dan meminta keuntungan. Aku ingin mereka tahu bahwa dunia ini bukan milik mereka, tetapi milikku. Di depan mereka, dua pasukan dewa dan iblis sedang bertempur untuk memperebutkan wilayah. Kedua belah pihak bertarung hingga mata mereka memerah, dan medan perang hampir berubah menjadi lautan darah. Ada cahaya pisau dan bayangan pedang, dan darah mengalir seperti sungai. Tepat pada saat ini, semua dewa dan iblis yang bertarung tiba-tiba berhenti dan berdiri di sana dengan kaku. Mereka mempertahankan postur bertarung mereka dan tidak bergerak. Semua dewa dan iblis di medan perang langsung kehilangan semua tanda kehidupan. Dunia tampak menjadi sangat sunyi. Hanya ada suara angin dan tidak ada suara lain. Yang mulia surgawi Shu telah bergerak. Kaisar Hao Tian tersenyum, dan tubuhnya perlahan bangkit. Qin Mu dan 100 menteri penting dari surga mengikutinya ke langit. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat bahwa kota di kejauhan itu sama. Seluruh kota langsung menjadi kota kematian. Semua orang di kota itu masih mempertahankan gerakan mereka ketika mereka masih hidup, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semua kerajaan dewa, semua kehidupan, termasuk dewa dan dewa iblis, mati dalam sekejap. Dalam sekejap, bunga-bunga layu, pohon-pohon layu, binatang-binatang merangkak, dan burung-burung jatuh ke tanah. Bahkan penghuni air, ikan, dan udang di sungai dan danau mati pada saat yang sama. Seluruh langit batu giok mati dalam sekejap. Selain Qin Mu, Kaisar Langit Hao, dan yang lainnya, tidak ada seorang pun yang hidup. Semua orang melihat sekeliling dan melihat serbuan Ki Iblis. Tanah dunia batu giok dengan cepat berubah menjadi hitam, berubah menjadi tanah kegelapan. Gunung-gunung kehilangan warnanya, dan sungai-sungai, danau-danau, dan laut-laut dengan cepat berubah menjadi hitam. Ki Iblis memenuhi udara. Mereka mendongak dan melihat bahwa bintang-bintang di langit juga meredup dengan cepat. Bulan tidak memiliki cahaya, dan matahari juga diserbu oleh kegelapan yang besar, secara bertahap ditelan olehnya. Langit Yushi benar-benar mati. Anggota tubuh Qin Mu menjadi dingin. Meskipun dia telah lama menduga bahwa ini akan menjadi hasil pemberontakan langit surgawi Yushi, melihat pemandangan ini dengan mata kepalanya sendiri tetap memberinya keterkejutan dan ketakutan yang tak tertandingi. Ketika kaisar pendiri meninggal, dia menduga bahwa perdamaian abadi tidak akan bisa lagi bertarung dengan surga surgawi untuk Youdu. Jika mereka terus bertarung dengan surga surgawi, perdamaian abadi pasti akan berakhir sama. Itulah sebabnya hati Dao-nya runtuh dan tidak dapat pulih. Jika leluhur Dao dan Brahma tidak membawa berita tentang ruang yang kacau, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari keruntuhan hati Dao-nya. Pengalaman surga Yushi menegaskan hal ini. Kaisar Hao Tian tertawa dan berkata, kekuatan penguasa bumi benar-benar kekuatan yang tak tertandingi. Dengan pencegahan seperti ini, siapa yang berani memberontak? Menteri Mu, ini adalah hasil pemberontakan di dunia batu giok. Jika itu adalah perdamaian abadi, itu akan sama. Wajah Qin Mu pucat. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Kaisar Hao Tian mengamati ekspresinya, dan dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat tinggi dan bersemangat tinggi. Dia berkata dengan keras, Menteri Mu, apakah pemandangan ini memperingatkanmu? Aku bukanlah penguasa yang tidak kompeten seperti Tuan Besar Kekaisaran. Dia akan berpura-pura sopan dan menganugerahkan gelar Tuan Tanah Feodal, tetapi aku tidak akan melakukannya. Pergilah, Shisiu Heavens. Di Shisiu Heavens, itu masih pembantaian diam-diam. Hanya dalam sekejap, semua orang di surga Yushi, baik pemberontak, orang biasa, burung, binatang buas, serangga, ikan, semuanya mati. Bintang-bintang layu, matahari padam, dan bulan tenggelam dalam kegelapan. Seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan yang dingin. Surga surgawi tidak hanya memiliki kekuatan untuk mengintimidasi mereka juga akan memulai pembantaian. Yang mulia, kematian kedua surga ini sudah cukup untuk mengintimidasi semua dunia di surga dan membuat yang hina tidak berani memberontak. Meng Yunghui juga mengikuti di samping Kaisar Surgawi Hao dan membungkuk. Surga tinggi itu baik hati, jadi tidak perlu membunuh lagi. Aku bersedia menuju kedua surga besar, buku roh dan jurang roh,
untuk membuat para pemberontak di sana menyerah dan menuju surga surgawi untuk menerima hukuman mereka. Konyol! Wajah Kaisar Hao Tian menjadi muram, dan dia berkata dengan dingin, karena aku sudah mengatakannya, tidak ada alasan bagiku untuk menariknya kembali. Para pemberontak ini pantas mati 10.000 kali lipat atas kejahatan mereka. Apakah mereka pikir aku tidak akan mengejar kejahatan mereka jika mereka menyerah? Meng Yunhui terdiam dan tidak berkata apa-apa lagi. Surga buku roh, mati. Surga jurang roh, mati. Kekacauan di 4 surga besar pun mereda. Kaisar Hao Tian melirik Qin Mu dan berkata, Menteri Mu, jika Anda terus keras kepala, kedamaian abadi Anda akan setara dengan 4 surga besar. Saya tidak akan memberi Anda banyak waktu. Kontrak antara surga surgawi dan kedamaian abadi ada di kamar selir saya. Saya akan menunggu Anda kembali dan menandatangani nama Anda. Setelah mengatakan itu, dia menyapu lengan bajunya dan membawa semua orang pergi. Qin Mu melihat surga jurang roh yang hancur dan berbalik untuk meninggalkan surga surgawi. Meng Yunhui selangkah di belakang dan berjalan di sampingnya. Dia berkata dengan suara rendah, Yang mulia surgawi Mu, apakah Anda mengharapkan hari ini? Qin Mu bertanya dengan heran, mengapa guru surgawi Meng mengatakan itu? Meng Yunhui mendengus dan merendahkan suaranya. Selama bencana perdamaian abadi saat itu, rencanamu untuk menempa negara demi perdamaian abadi disebut sebagai penempaan, tetapi itu sebenarnya adalah tindakan drastis untuk menghancurkan rencana mata uang surgawi. Kau dapat menyembunyikannya dari orang lain, tetapi kau tidak dapat menyembunyikannya dariku. Aku telah lama melihat rencanamu dan tahu bahwa dengan munculnya perdamaian abadi, surga lainnya pasti akan menurun. Surga yang telah membangun kerajaan mereka saat itu sekarang terseret ke dalam kutukan abadi oleh perdamaian abadimu. Qin Mu menghentikan langkahnya dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, yang terkuatlah yang akan bertahan. Karena surga lainnya mematuhi aturan dan peraturan, mereka tidak dapat bersaing dengan perdamaian abadi. Sebaliknya, mereka mengandalkan perdamaian abadi. Jika surga lainnya melakukan reformasi, bagaimana mereka bisa jatuh ke keadaan saat ini? Reformasi! Meng Yunhui mencibir. Surga surgawi tidak mengizinkanmu untuk berubah. Jika kau melakukannya, kau akan mati. Jika aku tidak berubah, aku akan berharap aku mati. Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, Guru surgawi Meng, kau manusia, kan? Sebagai manusia, jika kau tidak mempertimbangkan ras manusia, mengapa kau berbicara untuk para dewa setengah? Selama 1.000.000 tahun terakhir, situasi umat manusia sangat suram, dan kau tidak mungkin tidak melihatnya. Sekarang setelah kita bangkit, kita memiliki beberapa hari yang baik di depan kita. Kita tidak ingin hidup dengan baik, kita hanya ingin setara dengan para dewa setengah. Kita bahkan tidak dapat memiliki keinginan yang rendah ini. Meng Yunhui membuka mulutnya, tetapi Qin Mu tidak menunggunya untuk membantah. Dia melanjutkan, selain itu, kami tidak bergantung pada amal para dewa. Kami bergantung pada kemampuan kami sendiri. Orang-orang dari Eternal Peace menggunakan kerja keras dan keringat mereka untuk sampai ke tempat kami saat ini. Setiap koin tembaga yang diperoleh oleh orang-orang dari Eternal Peace diperoleh melalui transaksi yang sah. Kami telah mencapai langkah ini. Dia tersenyum pada Meng Yunhui dan berkata dengan lembut, Guru surgawi Meng, kami telah sampai sejauh ini. Kami tidak bisa kembali dan terus berlutut. Tubuh Meng Yunhui sedikit gemetar, dan suaranya serak. Kau ingin memberontak? Tidakkah kau melihat hasil dari 4 surga besar? Umat manusia akan sepenuhnya dihancurkan oleh tanganmu. Qin Mu menepuk bahunya dan berjalan melewatinya. Ketika saya masih muda, saya keluar dari reruntuhan besar dan bertemu dengan kedamaian abadi. Saya bertemu dengan guru kekaisaran kedamaian abadi dan Kaisar Yanfeng. Saya bertemu dengan banyak orang sederhana yang memiliki aspirasi. Saat itu, saya memiliki sebuah mimpi. Itu adalah jalan orang suci, yang digunakan sehari-hari oleh orang biasa. Di sanalah setiap orang bekerja keras untuk mengejar kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik. Saya berharap orang-orang di masa depan tidak perlu lagi khawatir apakah mereka akan mampu hidup atau tidak. Saya berharap mereka dapat menemukan bakat, minat, dan dengan tekun mengejar impian mereka saat mereka masih muda. Qin Mu menoleh dan menatapnya sambil tersenyum. Apakah kamu pernah bermimpi seperti itu? Air mata tiba-tiba menggenang di mata Meng Yunhui, tetapi dia menahannya. Dia berjalan melewatinya dan berkata dengan dingin, kamu tidak akan berhasil. Mimpi tidak bisa dimakan seperti nasi, dan mereka juga tidak bisa hidup. Mimpi hanya akan menyeretmu ke bawah, membuatmu kehilangan posisimu saat ini, membuatmu berdarah di depan kenyataan, membuat lebih banyak manusia menyerahkan hidup mereka demi mimpi. Meng Yunhui berjalan lebih cepat, mengejar Kaisar Hao Tian dan yang lainnya. Dia berpikir dalam hati, mimpi terlalu mahal, aku harus mempertaruhkan hidupku. Mimpi tidak berharga apapun. Siapapun bisa mengaku punya mimpi, tetapi tidak semua orang punya kehidupan untuk menikmatinya. Dia mengikuti Kaisar Langit Hao, yang sedang berpikir keras. Tiba-tiba, dia berkata, Tuan Langit Meng, Anda bertanggung jawab atas ekonomi surga. Menurut Anda, berapa lama koin surgawi bisa bertahan?
Meng Yunhui merenung sejenak dan berkata, jika kita menghisap darah dari surga lain, kita masih bisa bertahan 10 tahun. Jika surga memberi lebih banyak koin surgawi dan membeli mineral dari berbagai surga, kita bisa bertahan 20 tahun lagi. Oh, kata Kaisar Langit Hao dengan penuh minat. 20 tahun? Master Langit Xiang, menurutmu apakah langit dapat bertahan selama 20 tahun dengan memberikan lebih banyak koin langit? Xiang Pinying melangkah maju dan membungkuk. Kupikir memberikan koin surgawi itu seperti memuaskan dahaga dengan racun, dan itu akan membuat koin surgawi itu runtuh lebih cepat. Sekarang, sebagian koin surgawi di surga dan 10.000 dunia terkonsentrasi di tangan surga surgawi dan kedamaian abadi. Koin surgawi lainnya terkonsentrasi di tangan keluarga-keluarga berpengaruh di surga dan 10.000 dunia. Orang-orang di surga dan 10.000 dunia tidak punya banyak uang di tangan mereka. Memberikan lebih banyak koin surgawi untuk membeli tambang dan deposit di semua dunia hanya akan membuat koin surgawi yang lebih berharga jatuh ke tangan keluarga-keluarga berpengaruh, membuat orang kaya semakin kaya dan menaikkan harga. Orang miskin akan memberontak jika mereka menjadi semakin miskin. Melakukan hal ini hanya akan mempercepat runtuhnya koin surgawi. Kaisar Hao Tian melirik Meng Yunhui dan berkata, Guru Surgawi Xiang benar. Meng Yunhui berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Surgawi Xiang hanya bertindak berdasarkan intuisinya dan tidak melakukan perhitungan yang terperinci. Saya memiliki aljabar sebagai buktinya. Ki vitalnya berubah menjadi rune aljabar dan menampilkan data perdagangan antar dunia. Persamaan rumit yang tak terhitung jumlahnya dan perhitungan aljabar ditampilkan, dan semuanya sangat tepat. Subjek Anda bertanggung jawab atas mata uang surga surgawi, jadi saya tahu barang-barang di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya seperti punggung tangan saya. Saya telah menghitung jumlah barang-barang ini sampai tidak jelas. Meng Yunhui berkata tanpa tergesa-gesa, ketika koin surgawi meningkat sampai batas tertentu, itu akan menaikkan harga barang dan mencegah orang-orang untuk hidup. Namun, selama kita mengendalikannya dengan benar, kita dapat menghindari semua ini. Di sisi lain, surga surgawi memiliki hak untuk menempa koin, dan mereka dapat menggunakan koin surgawi untuk membeli pabrik manufaktur perdamaian abadi. Jika kita menekan perdamaian abadi, kita dapat membeli semuanya di perdamaian abadi tanpa pertumpahan darah. Dia menoleh untuk melihat Xiang Pinying dengan ekspresi menantang. Guru surgawi Xiang, aljabarmu hanyalah aljabar tradisional. Dalam hal pencapaian, kau tidak lebih tinggi dariku, kan? Xiang Pinying memeriksa persamaan aljabar ki vitalnya dan memeriksanya satu persatu. Ia berkata kepada Kaisar Hao Tian, perhitungan guru surgawi Meng tidak salah. Aku terlalu banyak berpikir. Namun, aku tidak yakin ketika guru surgawi Meng mengatakan pencapaiannya dalam aljabar melampaui milikku. Kaisar Hao Tian tertawa dan berkata, kalian berdua adalah guru surgawi dengan kemampuan komputasi terkuat di bawahku. Tidak perlu bertarung tanpa henti untuk siapa yang nomor satu. Hanya saja 20 tahun ini membuatku sedikit gugup. Aku merasa harus memberimu diskon. Meng Yunhui membungkuk dan berkata, Yang Mulia bijaksana. Xiang Pinying berkata, menambah jumlah koin surgawi adalah satu hal, mencaplok perdamaian abadi adalah hal lain. Selama kita menelan perdamaian abadi, surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya akan bersatu, dan koin surgawi tidak akan lagi khawatir runtuh. Meng Yunhui menggelengkan kepalanya. Guru surgawi Xiang, kau salah. Meskipun Xiang Pinying memiliki temperamen yang baik, dia tidak bisa menahan amarahnya setelah ditegur 2 kali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apa nasihat guru surgawi Meng? Meng Yunhui berkata, baru saja, guru surgawi Xiang berkata bahwa menambah jumlah koin surgawi hanya akan jatuh ke tangan keluarga-keluarga berpengaruh. Bahkan jika Yang Mulia memperoleh kedamaian abadi dan membiarkan aliran koin surgawi bebas, koin surgawi itu akan tetap jatuh ke tangan keluarga-keluarga berpengaruh. Orang-orang dari ribuan dunia akan tetap memberontak, dan itu tidak ada hubungannya dengan kedamaian abadi. Xiang Pinying mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, menurut guru surgawi Meng, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari situasi ini? Meng Yunhui berkata, saya pikir musuh terbesar Yang Mulia dalam menguasai dunia bukanlah perdamaian abadi, juga bukan Yang Mulia surgawi Mu, Yang Mulia surgawi Ling, dan yang lainnya. Sebaliknya, itu adalah kekuatan yang telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Di ribuan dunia dan surga, keluarga kuat yang tak terhitung jumlahnya mengendalikan kekuatan dan kekayaan. Setelah sejuta tahun, semua kekayaan dunia dan surga terkonsentrasi di tangan mereka, mengakibatkan situasi saat ini. Jumlah koin surgawi di tangan mereka meningkat, dan jumlah koin surgawi yang beredar di dunia menjadi lebih sedikit. Dengan akumulasi waktu dan akumulasi keluhan orang-orang, puluhan ribu dunia dan surga jatuh ke dalam kekacauan. Bangkitnya perdamaian abadi hanya memunculkan hal ini beberapa tahun sebelumnya. Xiang Pinying mendengus. Guru surgawi Meng telah berkata begitu banyak, tetapi dia hanya mengatakan alasannya dan bukan solusinya. Saya ingin mendengar solusi dari guru surgawi Meng. Meng Yunhui ragu sejenak dan tidak melanjutkan. Saya khawatir saya akan dihukum karena kata-kata saya.
Kaisar Hao Tian tertawa terbahak-bahak. Saya bukan penguasa yang tidak kompeten, silakan bicara. Meng Yunhui membungkuk dan berkata, terlalu banyak kekayaan di tangan keluarga-keluarga yang berkuasa. Tidak peduli berapa banyak koin surgawi yang diberikan, pada akhirnya akan jatuh ke tangan mereka. Satu-satunya solusi adalah menghapuskan keluarga-keluarga yang berkuasa. Cara terbaik untuk menghapuskan keluarga-keluarga yang berkuasa adalah dengan memanfaatkan bakat-bakat mereka sebaik-baiknya. Kurang ajar. Xiang Pinying berkata dengan dingin, Guru Surgawi Meng, Anda terlalu kurang ajar. Menghapuskan keluarga yang berkuasa, bukankah langkah selanjutnya adalah reformasi? Yang mulia, Meng Yunhui jelas-jelas mata-mata perdamaian abadi. Yang mulia, mohon berikan perintah untuk mengawal orang ini ke panggung eksekusi dewa. Pejabat sipil dan militer lainnya semuanya berkata, Guru Surgawi Meng adalah manusia dengan niat jahat dan menyesatkan massa dengan niat jahat. Yang mulia, mohon hukum orang ini. Kaisar Hao Tian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, baiklah, berhentilah menyerang Guru Surgawi Meng. Guru Surgawi Meng, kata-katamu terlalu langsung, dan itu tidak cocok dengan dirimu di masa lalu. Langit surgawiku, dari pejabat sipil dan militer hingga pedagang dan pion langit surgawi, semuanya adalah keluarga bangsawan yang kau bicarakan. Bahkan kau juga kuat. Kata-katamu telah menyinggung semua orang di langit surgawi. Dia berkata sambil tersenyum, saya juga dari keluarga yang kuat, Anda mencoba mengubah nasib surga. Kalimat ini tidak pantas, saya tidak akan menyalahkan Anda, saya hanya akan menghukum Anda dengan gaji setengah tahun. Tatapan Meng Yunhui meredup, dan dia membungkuk. Hamba yang rendah hati ini menerima hukuman saya. Kaisar Hao memberikan dekretnya dan berkata, untuk beberapa hari ke depan, kami akan mengikuti kata-kata Guru Surgawi Xiang dan mencaplok perdamaian abadi sambil memberikan lebih banyak koin surgawi. Guru Surgawi Meng, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini lagi, biarkan Guru Surgawi Xiang yang menanganinya. Meng Yunhui berkata dengan sedih, baik, Yang Mulia. Semua pejabat sipil dan militer memuji, Yang Mulia bijaksana. Kaisar Surgawi Hao kembali ke kamar selir dan bertanya, apakah Yang Muliamu sudah kembali? Saya masih menunggunya untuk menyerah dan menandatangani kontrak. Seorang penjaga menjawab, Yang Mulia Surgawimu belum datang. Para utusan perdamaian abadi juga telah pergi beberapa hari yang lalu. Kaisar Surgawi Hao berkata, mereka tidak lagi penting. Kuncinya adalah Yang Mulia Surgawimu. Setelah 2 hari, Kaisar Surgawi Hao bertanya lagi, apakah Yang Mulia Surgawimu sudah kembali? Aku masih menunggunya kembali untuk menandatangani kontrak. Penjaga itu menjawab, Yang Muliamu tidak ada di surga. Kaisar Hao Tian mengerutkan kening. Setelah 5 hingga 6 hari, Kaisar Hao bertanya, apakah Yang Muliamu belum kembali? Jika dia masih belum datang, aku akan memberi perintah kepada Yang Mulia Xu untuk membasmi setengah dari populasi perdamaian abadi. Penjaga itu menjawab, Yang Muliamu telah tiba di istana leluhur dan memerintahkan orang-orang untuk melaporkan bahwa dia akan mencapai surga dalam 10 hari. Kaisar Hao berkata dengan marah, seret. 10 hari kemudian, Qin Mu datang ke surga dan berlama-lama selama lebih dari 10 hari sebelum menandatangani kontrak dan pergi dengan putus asa. Kaisar Hao Tian sangat senang dan memerintahkan orang-orang untuk mengirim Yang Mulia Mu pergi. Qin Mu meninggalkan surga, dan cahaya yang ganas melintas di mata Kaisar Hao Tian. Dia memanggil Menteri Pembantaian dan berkata, selama pencurimu masih hidup, akan sulit bagiku untuk merasa tenang. Pergi dan undang Tuan Kekaisaran Agung untuk membunuhnya saat dia dalam perjalanan. Dia mengangkat tangannya dan menebas dengan keras. Dia berkata dengan kejam, katakan pada Tuan Kekaisaran Agung bahwa jika dia tidak bisa dibunuh, dia akan tenggelam ke dalam sungai kekacauan di ibu kota Giok istana leluhur dan dihancurkan. Kanselir berkata, mengapa Yang Mulia ingin membunuh Yang Mulia Surgawimu? Dia sudah menyerah. Aku tidak percaya padanya. Kaisar Hao Tian mencibir. Bahkan jika hati daunnya hancur dan dia bersembunyi dalam pengasingan, aku tetap tidak bisa merasa tenang. Hanya Yang Mulia Surgawimu yang sudah mati yang terbaik. Tuan Kekaisaran Agung tidak bisa membunuhnya, tetapi dia masih bisa tenggelam dalam kekacauan. Jika sungai kekacauan tidak bisa menghancurkannya, paling-paling. Dia tersenyum dan berkata dengan santai, paling-paling, Yang Mulia Surgawimu dapat kembali ke masa lalu dan menjadi tuan muda-munya. Selama dia tidak berada di alam semesta ini, aku akan merasa tenang. Kanselir itu menggigil dan pergi dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, Xiang Pingyin memerintahkan Istana Penciptaan Patriark untuk memberikan lebih banyak koin surgawi untuk membeli berbagai tambang di berbagai surga. Namun, harga tambang itu sangat tinggi sehingga melampaui harapannya. Dia tidak punya pilihan selain terus memberikan lebih banyak koin surgawi. Namun, tindakan ini menyebabkan mata uang surgawi mengalami momentum longsor. Nilai mata uang surgawi itu anjlok dengan cepat, dan hanya dalam waktu 2 bulan, nilainya telah turun setengahnya. Xiang Pingyin tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Ia mencoba mengingat persamaan aljabar Meng Yunhui, tetapi tidak ada kesalahan. Ia ingin meminta nasihat dari Meng Yunhui,
tetapi ia tidak sanggup melakukannya. Ia hanya dapat memerintahkan orang untuk menyelidikinya. Sebulan kemudian, para ahli aljabar dari surga kembali dari berbagai surga dan berkata, perdamaian abadi bergerak di hadapan kita, menggunakan koin-koin surgawi untuk membeli biji, menaikkan harga tambang di banyak surga. Dengan melimpahnya koin-koin surgawi di surga-surga itu dan melimpahnya koin-koin surgawi dari surga, nilai koin-koin surgawi jatuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Perdamaian abadi harus menghabiskan semua koin surgawi yang terkumpul agar koin-koin surgawi itu melimpah dan menaikkan harga tambang, membuat koin-koin surgawi itu terdepresiasi. Pikiran Xiang Pingyin meledak, dan kakinya menjadi lemah. Ia jatuh kembali ke kursinya dan tiba-tiba berdiri. Ia segera bertanya, sudah berapa lama perdamaian abadi membeli tambang-tambang itu? 5 tahun yang lalu. Para ahli aljabar dari surga menjawab, setelah pertempuran Youdu, perdamaian abadi mulai menggunakan koin-koin surgawi untuk membeli urat-urat biji di berbagai surga. Xiang Pingyin mengerutkan kening dan mondar-mandir sambil bergumam, 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Sial! Saat itu, hati Dao yang mulia surgawimu yang rusak, dan dia berencana untuk menyerah. Ini jebakan. Tujuannya adalah mengulur waktu dan menunggu surga mengirimkan lebih banyak koin surgawi. Cepat! Pergi dan temui yang mulia. Dia segera pergi ke kamar selir, dan saat ini, dia melihat banyak jenderal yang sedang menuju kedamaian abadi untuk menerima kekayaan kedamaian abadi bergegas menuju aula langit Numinous dengan wajah memar. Xiang Pingyin buru-buru menghentikan seseorang, dan jenderal dewa itu berteriak, perdamaian abadi sama sekali tidak mengakui kontrak yang ditandatangani oleh Yang Mulia Mu, dan mereka memukuli kami dan mengejar kami kembali. Yang Mulia Ling berkata bahwa yang tidak ditandatanganinya semuanya adalah dokumen yang tidak berguna. Kami telah menderita kerugian, jadi kami akan melaporkan ini kepada Yang Mulia dan mengeksekusi 9 generasi perdamaian abadi. Xiang Pingyin kesal. Tiba-tiba, cahaya salah satu jembatan pergeseran saling energi roh di surga surgawi meredup, dan aliran cahaya berbentuk corong itu berangsur-angsur menghilang. Jembatan pergeseran saling energi roh rusak. Hati Xiang Pingyin kacau, dan dia berteriak, cepat, cepat, perbaiki jembatan pergeseran saling energi roh itu. Tunggu sebentar, jaga semua jembatan pergeseran saling energi roh dan cegah perdamaian abadi agar tidak rusak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, jembatan pergeseran saling energi roh lainnya di surga surgawi menghilang, diikuti oleh yang kedua dan ketiga. Dalam sekejap, ribuan jembatan pergeseran saling energi spirit meredup. Tak lama kemudian, semua jembatan pergeseran saling energi roh di surga surgawi itu padam. Surga-surga itu melayang dengan tenang di langit di atas istana leluhur, jauh dari surga dan dunia-dunia yang tak terhitung banyaknya. Itu seperti pulau terpencil yang telah sepenuhnya kehilangan kontak dengan dunia-dunia. Tangan dan kaki Xiang Pingyin menjadi dingin. Jembatan pergeseran saling energi roh tiba-tiba putus, jadi jelas bahwa itu tidak dilakukan dari surga. Kedamaian abadi tidak memiliki nyali seperti itu, dan tidak ada yang bisa membuat kekacauan di surga. Kedamaian abadi dimulai dari ujung jembatan yang lain. Jembatan pergeseran saling energi roh membutuhkan 2 altar pengorbanan untuk membangun lintasan pergeseran saling energi roh, membuatnya mudah untuk datang dan pergi. Ketika jembatan ini putus, bahkan keberadaan di alam tahta kaisar akan membutuhkan 3 hingga 5 tahun untuk mencapai surga lainnya. Jika mereka pergi ke 4 kutub, mungkin akan memakan waktu lebih lama. Tentu saja, akan memakan waktu yang lebih singkat untuk melakukan perjalanan dari Suandu ke dunia. Namun, akan memakan waktu yang lama untuk melakukan perjalanan dari istana leluhur ke Suandu. Eternal Peace jelas telah merencanakan hari ini sejak lama. Jembatan lintasan pergeseran saling energi roh dari surga surgawi terhubung dengan ribuan dunia di surga, dan jumlahnya banyak. Dengan begitu banyak jembatan yang putus pada saat yang sama, mereka harus membuat rencana dan menetapkan waktu. Begitu jembatan lintasan pergeseran saling energi roh putus, bahkan jika surga surgawi dapat mengirim sejumlah besar dewa dan iblis ke ribuan dunia dan surga dalam waktu singkat, masih akan butuh waktu 50 hingga 100 tahun untuk membangun kembali jembatan itu. Keringat dingin membasahi dahi Xiang Pingyin saat ia bergegas ke aula langit Numinous, pikirannya berdengung. Dan dengan koin-koin surgawi yang tak terkendali, tanpa ancaman dari surga surgawi, 30 hingga 50 tahun sudah cukup untuk memberontak beberapa kali. Kehilangan kontak dengan dunia-dunia adalah hal yang paling menakutkan. Surga surgawi terlalu bergantung pada jembatan lintasan pergeseran saling energi roh dan kehilangan kendali atas dunia-dunia. Koin surga mungkin akan menjadi koin yang tidak berguna. Ketika koin surgawi menjadi koin yang tidak berguna, hanya ada satu hasil, kekacauan di surga. Sekarang, sulit untuk menekan kekacauan di ribuan dunia. Tanpa jembatan pergeseran saling energi roh, itu pasti akan seperti gunung berapi yang meletus, memuntahkan kemarahan orang-orang. Tanpa pengisian ulang para dewa dan iblis dari ribuan dunia, penaklukan surga surgawi atas kedamaian abadi akan menjadi perang gesekan. Jumlah dewa dan iblis akan berkurang. Yang lebih penting, sumber daya surga berasal dari puluhan ribu dunia dan kedamaian abadi.
kedamaian abadi menempati sebagian besar persediaan senjata ilahi. Mengapa semua benda ini meledak sekaligus? Xiang Pinying hampir bergegas ke aula langit Numinous, hanya untuk melihat bahwa Kaisar Hao Tian telah tiba. Banyak menteri telah tiba, dan jembatan pergeseran saling energi roh telah rusak. Masalah penting juga telah menarik mereka. Ekspresi Kaisar Surgawi Hao gelap, dan Xiang Pinying tidak bisa menahan diri untuk ragu sejenak, menekan masalah limpahan koin surgawi. Dia berpikir dalam hati, jika saya mengatakan bahwa sistem koin surgawi telah hancur, saya khawatir saya akan menjadi orang pertama yang tidak beruntung. Dengan jembatan pergeseran saling energi roh yang rusak, disintegrasi koin surgawi tidak begitu penting. Lebih baik menyembunyikan masalah ini. Meng Yunwei. Ketika dia melihat Meng Yunwei di antara para pejabat, hatinya bergetar, dan tatapannya tertuju pada Meng Yunwei. Berbagai pikiran muncul di benak Xiang Pinying. Ketika dia menyarankan untuk memberikan lebih banyak koin surgawi, apakah dia berpikir bahwa Eternal Peace juga akan menyebarkan koin surgawi ke ribuan dunia dan surga? Bocah ini adalah manusia, dan dia mungkin telah bergabung dengan Yang Mulia Mu. Namun, tidak ada kesalahan dalam persamaan aljabarnya. Dia hanya kekurangan data tentang aliran koin surgawi di Eternal Peace. Selain itu, penghargaan untuk memberikan lebih banyak koin surgawi dirampas olehku, jadi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Meng Yunwei tampaknya merasakan tatapannya dan menoleh untuk menatapnya. Ketika tatapan mereka bertemu, Xiang Pinying bergidik. Meng Yunwei tidak berekspresi, dan tidak ada emosi di matanya. Matanya sedalam jurang reruntuhan akhir, dipenuhi dengan kegelapan. Dia menarik napas dalam-dalam. Jika devaluasi mata uang surgawi dan jembatan pergeseran saling energi roh terjadi pada saat yang sama, dia dapat mengambil kesempatan untuk menyembunyikan masalah ini. Jika hal itu terungkap, Meng Yunwei juga bisa mengelak dari tanggung jawabnya. Kaisar Hao Tian tidak punya alasan untuk menghukumnya, dan dia juga akan dihukum. Hukumannya begitu besar sehingga dia mungkin harus naik ke tahap eksekusi dewa. Xiang Pinying sering menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Dia mengalihkan pandangan dari tatapan Meng Yunwei seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meng Yunwei juga menarik kembali tatapannya dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Departemen Pengawasan Langit, sampaikan perintahku. Raja Dewa Leluhur telah memerintahkan semua pelindung matahari untuk menuju ke berbagai surga untuk memperbaiki jembatan pergeseran saling energi roh. Kaisar Hao Tian menyampaikan perintah itu, tetapi suaranya masih tenang saat dia berkata, biarkan Raja Dewa Leluhur menenangkan para penguasa berbagai surga. Surga surgawi masih ada, dan aku masih ada. Biarkan mereka menjaga kekaisaranku dengan baik. Setelah jembatan pergeseran saling energi roh dibangun kembali, aku akan memberi mereka hadiah besar. Pejabat surgawi dari Departemen Pengawasan Langit ragu-ragu sejenak dan bersiap untuk melangkah maju. Yang mulia, jembatan pergeseran energi roh dari surga-surga surgawi diserahkan kepada perdamaian abadi oleh Istana Penciptaan Patriark. Pabrik-pabrik manufaktur di surga-surga surgawi tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki jembatan pergeseran energi roh dari berbagai surga. Bahkan jika penjaga matahari dari berbagai surga mencapai berbagai surga, mereka tidak dapat memperbaikinya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, petir menyambar di istana kekaisaran, dan pengawas langit buru-buru menutup mulutnya. Maksudmu, jembatan pergeseran saling energi roh surga surgawi tidak dapat dibangun sendiri. Ekspresi Kaisar Hao Tian tampak gelap saat dia berkata dengan dingin, untuk apa Istana Penciptaan Patriark? Untuk apa pabrik pembuatan surga surgawiku? Tidak seorang pun di istana kekaisaran berani berbicara. Dada Kaisar Hao Tian naik turun dengan keras, dan dia mendengus marah. Nada suaranya melunak saat dia berkata, kalau begitu, biarkan Raja Dewa Leluhur menyampaikan perintah kepada para penjaga matahari di semua tempat. Jika ada surga yang menciptakan malapetaka, bencana alam akan turun. Selain itu, Raja Dewa Leluhur akan mengirimkan bencana alam ke perdamaian abadi. Ekspresinya muram saat dia berkata dengan dingin, perintahkan Dewa Hantu untuk turun ke Youdu. Beritahu Yang Mulia Surgawi Shu untuk memusnahkan semua ternak perdamaian abadi, jangan biarkan satu pun hidup. Hancurkan semua ternak desa bebas, jangan biarkan satu pun hidup. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan nada yang dingin, Yang Mulia Surgawimu, jika kamu berani membuat masalah untukku, aku akan membunuh semua orang yang kamu sayangi. Departemen Pengawasan Langit segera pergi ke kuil surgawi di surga untuk mempersembahkan dupa dan berdoa, memberitahu Raja Dewa Leluhur. Di sisi lain, para dewa hantu dari surga memasuki Youdu untuk memberitahu Yang Mulia Surgawi Shu. Kaisar Hao Tian duduk dan melihat sekeliling. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, beritahu keempat dewa untuk memobilisasi pasukan mereka dan menuju alam primordial. 4 guru surgawi yang agung, kalian semua akan memimpin pasukan kalian sendiri. 7 adipati, 4 kepala, 3 master, 2 asisten, 5 kaisar, kalian semua akan memimpin pasukan kalian untuk menekan alam primordial dan menggunakan alam primordial sebagai benteng untuk menghadapi kekacauan di ribuan dunia.
Saya secara pribadi akan memobilisasi 10 penjaga surga dan secara pribadi memimpin mereka untuk menaklukkan alam primordial. Keempat guru surgawi yang agung mengerutkan kening. Xiang Pinging ragu sejenak sebelum melangkah keluar. Yang mulia, saya percaya bahwa alam primordial ada di sana dan tidak dapat dipindahkan, dan para jenius dari keempat kutub adalah masalah besar. Untuk menaklukkan alam primordial, pertama-tama kita harus menenangkan keempat kutub. Jika Dewa Utara Xuanwu, Dewa Barat Harimau Putih, dan para pencuri alam primordial bertemu, itu akan menjadi masalah besar. Meng Yunhui melangkah keluar dan membungkuk. Yang mulia, guru surgawi Xiang benar. Xiang Pingin meliriknya, dan Meng Yunhui berkata dengan wajah serius, dalam kedamaian abadi, Yang Mulia Surgawi Shu dan Raja Dewa Leluhur akan turun dari malapetaka, dan hanya sejumlah kecil orang yang akan selamat. Namun, jika keempat kutub lahir dalam kekacauan, Dewa Utara dan Dewa Barat akan memanfaatkan ketiadaan surga surgawi dan menyerbunya. Menyerang surga surgawi akan menjadi bahaya terbesar mereka? Surga surgawi akan berpindah tangan, dan itu akan baik untuk moral. Kaisar Hao Tian mendengus dan mengangkat alisnya. Bajingan tuamu, bagaimana mungkin orang seperti Shu dan Ju mampu menghadapinya? Yang Mulia Surgawi Shu dan Raja Dewa Leluhur mungkin tidak dapat mengalahkannya, dan mereka mungkin tidak dapat menghapus kedamaian abadi dalam waktu singkat? Oleh karena itu, berurusan dengan kedamaian abadi dan desa riang kekhawatiran alam primordial adalah prioritas pertama. Meng Yunhui memprotes, Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Yang Mulia, cara teraman adalah menaklukkan keempat kutub terlebih dahulu. Xiang Pingin membuka mulutnya, ingin membantahnya. Tetapi apa yang dikatakan Meng Yunhui juga merupakan apa yang ingin dikatakannya, membuatnya tidak dapat membantahnya. Bai Yujing melangkah maju dan membungkuk. Yang Mulia, Guru Surgawi Meng benar. Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Guru Surgawi keempat Ju Xiaoping melangkah maju dan membungkuk. Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Rencananya sekarang adalah menstabilkan wilayah surga surgawi terlebih dahulu, dan itu adalah Istana Leluhur. Selama Istana Leluhur ada, ortodoksi akan tetap ada. Istana Leluhur sangat kaya dan subur. Yang Mulia, surga surgawi kita harus terlebih dahulu menstabilkan Istana Leluhur dan mencabut fondasi pencuri tuamu di Istana Leluhur. Kita harus menangkap semua orang perdamaian abadi di Tanah Suci Gunung Hitam dan mengancamnya. Xiang Pinging juga berkata, Yang Mulia, apa yang dikatakan oleh 3 guru surgawi itu masuk akal. Yang Mulia harus menstabilkan Istana Leluhur terlebih dahulu. Anda dapat menyerang dan bertahan. Setelah itu, Anda dapat meratakan keempat kutub dan mengirim pasukan dari keempat kutub untuk membentuk pengepungan di sekitar alam purba. Dengan cara ini, situasinya akan menjadi luar biasa, dan alam purba akan damai. Meng Yunhui berkata, Yang Mulia, kelemahan pencurimu adalah kedamaian abadi. Tanah Suci Gunung Hitam memiliki populasi yang besar dan merupakan komoditas langka yang dapat ditemukan. Menggunakan ini untuk mengancam pencurimu adalah langkah terbaik. Kaisar Hao Tian mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, sebelum penjahat tuamu memasuki istana, dia tinggal di Istana Leluhur selama lebih dari 10 hari. Menurut Anda apa yang sedang dia lakukan? Dia mencibir dan berkata, pencuri ini sedang memindahkan Tanah Suci Gunung Hitam. Tanah Suci Gunung Hitam sekarang kosong. Keempat guru surgawi agung itu tercengang. Kaisar Hao Tian keluar dari aula langit numinous dan melihat ke bawah ke Istana Leluhur. Dia melihat kehijauan pohon dunia yang subur di kejauhan. Cabang-cabangnya rimbun, dan mahkotanya menutupi langit. Tempat itu adalah Tanah Suci Gunung Hitam. Namun, kecepatan pohon dunia tumbuh terlalu cepat, dan telah sepenuhnya menutupi Gunung Hitam asli. Kehancuran masa lalu tidak dapat dilihat. Di luar aula langit numinous, para jenderal ilahi menyesuaikan cermin pengawas surga dari surga surgawi dan menyinarinya ke Tanah Suci Gunung Hitam. Setelah beberapa saat, cahaya dari cermin pengawas surga yang tak terhitung jumlahnya membentuk lingkaran besar di langit. Lingkaran itu seperti danau sebening kristal, memantulkan detail Tanah Suci Gunung Hitam. Kota-kota ilahi ada di mana-mana di Tanah Suci Gunung Hitam, dan ada orang-orang perdamaian abadi di mana-mana. Mereka ramai dengan aktivitas saat orang datang dan pergi, dan perdagangan berkembang pesat. Pabrik-pabrik manufaktur juga berproduksi, dan ada juga kapal-kapal terbang yang berlayar di langit. Para praktisi seni ilahi bahkan dapat terlihat membantu orang-orang bercocok tanam dan menurunkan hujan. Ada berbagai macam diskusi di antara para menteri istana kekaisaran. Dari pandangan cermin pengawas surga, orang-orang dari perdamaian abadi masih ada di sekitar dan belum dipindahkan oleh Qin Mu. Itu semua ilusi. Kaisar Hao Tian menunjuk ke arah Tanah Suci Gunung Hitam dan mencibir, bajingan tua Mu tinggal di Gunung Hitam selama lebih dari 10 hari untuk menciptakan ilusi ini dengan kesadarannya, dan dia mengambil kesempatan untuk memindahkan semua orang di Gunung Hitam. Setelah beberapa saat, kekuatan jarinya datang ke Gunung Hitam. Para pejabat surga surgawi melihat ke cermin dan melihat gelombang dahsyat menyebar dari tengah Tanah Suci Gunung Hitam. Kemanapun gelombang itu lewat,
tanah suci Gunung Hitam, yang baru saja berkembang pesat, langsung bergetar dan lenyap. Dalam sekejap, tanah suci Gunung Hitam kosong dan tidak ada seorang pun yang dapat ditemukan. Pencurimu kuat? Ekspresi semua orang di surga surgawi berubah. Kaisar Hao Tian mencibir dan berkata, meratakan keempat tiang hanya akan memberi waktu bagi si tua bajinganmu. Yang tidak dimiliki bajingan tua ini adalah waktu. 4 guru surgawi, apa yang kalian katakan memang sangat masuk akal. Meratakan keempat tiang dan mengepung alam primordial adalah cara bertarung yang benar, tetapi melawan si tua bajinganmu, kita tidak dapat menggunakan cara bertarung yang benar seperti itu. Meratakan keempat tiang akan memberinya 20 tahun lagi untuk bernapas. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi dalam 20 tahun ini. Sampaikan perintahku. Dengan jentikan lengan bajunya, suaranya menyebar ke seluruh langit. Kumpulkan pasukanmu dan serang alam primordial. Dimengerti. Para pejabat sipil dan militer membungkuk. Di luar alam primordial, Qin Mu berjalan santai. Dia bergegas kembali dari istana leluhur dan tidak menggunakan jembatan pergeseran saling energi roh. Sebaliknya, dia berjalan kaki dan butuh beberapa bulan untuk datang ke sini dari istana leluhur. Alasan dia berjalan adalah karena dia telah membawa banyak orang dari Eternal Path bersamanya. Tanah suci Black Mountain hampir dikosongkan olehnya. Jika dia membawa orang-orang ini ke jembatan Spirit Energy Mutual Shift, itu pasti akan melampaui batas jembatan Spirit Energy Mutual Shift. Oleh karena itu, berjalan kaki adalah yang paling aman. Jika dia membiarkan orang-orang ini tinggal di alam semesta harta karun ilahinya, mereka masih bisa bertahan selama beberapa bulan. Namun, jika mereka tinggal terlalu lama, mereka tidak akan bisa bertahan. Mereka mungkin akan mati dalam skala besar. Untungnya, dia mahir dalam kitab suci kekosongan ekstrim milik Yang Mulia Surgawi Yue dan bepergian dengan cepat. Di depannya adalah alam primordial, dan dia menghela napas lega. Pada saat ini, fenomena astronomi berubah, dan bintang-bintang memudar menjadi kegelapan. Qin Mu berhenti dan tersenyum. Raja Dewa Leluhur atau Tuan Kekaisaran Agung. Dia berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, seharusnya Tuan Kekaisaran Agung. Membiarkan Raja Dewa Leluhur berurusan denganku sama saja dengan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Hanya dengan kemampuan Tuan Kekaisaran Agung dia bisa melawanku. Primordium Agung, tunjukkan dirimu. Langit berbintang cerah, dan cahaya ilahi yang menyilaukan datang dari bagian terdalam dari kehampaan. Langit yang luas muncul dari udara tipis, dan ada pepohonan dao yang rimbun dan bunga-bunga dao yang berkilauan. Dalam cahaya yang menyilaukan, sosok yang tinggi dan luar biasa berjalan keluar dari cahaya ilahi, menjadi lebih jelas. Yang Mulia Surgawimu, Anda tidak terlihat seperti telah kehilangan hati dao Anda. Taichu tercengang. Ia tersenyum hangat dan berkata, Hao Er jatuh ke dalam perangkapmu dan memberimu waktu bertahun-tahun untuk beristirahat. Namun, ia juga sangat berani. Setelah kau menandatangani kontrak, ia langsung mengirimku untuk membunuhmu. Taichu, bagaimana kau tahu tujuannya bukan untuk memanfaatkanku untuk menyingkirkanmu? Qin Mu berkata sambil tersenyum, kau sudah tua, semangatmu telah hilang, dan kau tidak bisa bertarung lagi. Sejak pertama kali kau mati, kau tidak lagi memiliki semangat seorang kaisar pendiri. Jika kau bertarung denganku, kau mungkin akan mati. Taichu tertawa terbahak-bahak. Suaranya keras dan jelas, mengguncang kehampaan. Kemampuannya terlalu kuat, dan hanya dengan berdiri di sana, ia menyebabkan kehampaan terdistorsi dan miring ke arahnya. Ia telah memperoleh tubuh jasmani dan menggunakan kekuatannya untuk mencapai dao, mengolah satu ki langit agung yang menyeluruh. Meskipun ia ditekan oleh Kaisar Hao Tian, ia masih merupakan salah satu eksistensi terkuat di dunia ini. Tawanya mengguncang langit berbintang dan membuatnya bergelombang hebat. Bintang-bintang yang telah lenyap sebelumnya benar-benar muncul kembali dari getaran dan menghilang. Qin Mu tersenyum di wajahnya saat ia menatapnya dengan tenang. Yang Mulia Surgawimu, sudah berapa kali kau kalah? Tawa Taichu berhenti, dan dia berkata dengan santai, selama bencana perdamaian abadi, kaulah yang pertama dikalahkan olehku. Jika kau tidak hidup seperti ini, kelangsungan hidup dan kehancuran perdamaian abadi akan berada di tanganku. Dalam pertempuran itu, kau menangis setiap hari dan tidak menanggapi. Kau berteriak bahwa bumi tidak berfungsi, dan kau sudah kehabisan akal. Kau hanya bisa memisahkan diri dari Qin Feng Qing, dan kau bahkan tidak bisa melindungi identitasmu sebagai putra Youdu. Pada akhirnya, Kaisar Yan Feng dan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menjadi tawanan surga, dan perdamaian abadi hampir musnah. Kau hampir kehilangan segalanya. Qin Mu tersenyum tipis dan berkata, itu juga pertama kalinya aku bertarung dengan saudara kedua. Saudara kedua itu licik, membuatku sangat menderita. Taichu berkata sambil tersenyum, saat itu, kau hanyalah seorang bocah nakal. Meskipun kau bangga dengan keberhasilanmu dan tampak seperti memiliki rencana yang licik, di mataku, kau hanyalah seekor jangkrik dalam toples. Tindakan dan pikiranmu menggelikan di mataku. Kekalahanmu yang kedua bahkan lebih kejam. Dalam pertempuran Suandu, kau kalah telak.
Kau tampaknya telah menyelamatkan Adipati Surga, tetapi kau kehilangan seluruh suandu dan tubuh jasmani Adipati Surga. Dia menunjukkan ekspresi mengejek dan berkata, tanpa tubuh jasmani Adipati Surga hanyalah manusia biasa. Tanpa suandu, kedamaian abadi akan terungkap di bawah suandu, dan bencana alam dapat turun sesuka hati. Manusia adalah ras yang sangat lemah. Mereka tidak sekuat setengah dewa, tetapi mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Namun, jika suandu jatuh ke tangan surga surgawi, tidak peduli seberapa kuat kemampuan umat manusia untuk bereproduksi dan bertahan hidup, mereka tidak akan mampu menahan bencana alam. Kekalahan keduamu akan membuat umat manusia kehilangan masa depan mereka. Kinmu tidak keberatan dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak kalah dalam pertempuran suandu. Kakak kedua, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri dan surga surgawi. Selama pertempuran suandu, aku menghidupkan kembali Adipati Langit dan memperoleh 50 harta dao surgawi. Dengan itu, mustahil bagi surga surgawi untuk mengirimkan bencana dari suandu. Kakak keempat tidak perlu menyanjung diri sendiri. Taichu terkekeh dan berkata, kekalahan ketigamu adalah Youdu. Selama pertempuran Youdu, kau menyergap penguasa bumi dan membunuh penguasa bumi di hadapan kami. Kau memang jenius. Jika Kaisar Langit Hao tidak memiliki rencana cadangan dari 3 tuan muda dan 4 tuan muda, raih kemenangan besar dan merebut Youdu. Sayang sekali, tidak ada jika. Rasa hormat muncul di hatinya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, dalam pertempuran ini, kau tidak kalah dari Kaisar Langit Hao. Sebaliknya, kau kalah di tangan 3 tuan muda dan 4 tuan muda Istana Miluo. Meskipun kau kalah, itu adalah kemenangan yang gemilang. Kinmu membungkuk sedikit. Kakak kedua terlalu baik. Dalam pertempuran Youdu, aku tidak kalah sepenuhnya. Paling tidak, ketika Qin Fengqing tumbuh dewasa, penguasa bumi bisa diselamatkan. Bagimu, aku kalah, tetapi bagiku, aku benar-benar mendapatkan penguasa bumi sebagai sekutuku. Pada saat yang sama, dia tersenyum cerah. Saya juga menerima kesempatan besar. Yang mulia surgawi Hao mengambil alih, Lang Xuan meninggal, yang mulia surgawi Huo meninggal, dan 10 yang mulia surgawi hancur berantakan. Ini adalah harapan besar setelah keputusasaan besar. Taichu berkata dengan wajah serius, di masa lalu, saya melihat Anda seperti telapak tangan, dan ketika kita mencapai pertempuran Youdu, Anda telah melampaui harapan saya. Pertumbuhan Anda memang ilahi. Hanya dalam 100 tahun, Anda telah tumbuh ke tahap seperti itu, dan Anda layak dihormati dan dikagumi. Namun, 3 kekalahan besar dalam hidup Anda telah menghabiskan seluruh takdir Anda. Setelah pertempuran Youdu, kau tahu bahwa kau tidak lagi mampu melawan langit. Kau berpura-pura menyerah, menyembunyikan kekuatanmu, dan menunggu waktu yang tepat. Kau bahkan menikah dan mencoba mengulur waktu. Namun, kau tidak akan pernah menyangka bahwa Kaisar Hao Tian lebih hebat dariku. Dia tidak akan memberimu waktu ini, apalagi membiarkanmu hidup. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kau menandatangani perjanjian penyerahan perdamaian abadi, kegunaanmu akan hilang. Kaisar Hao Tian mengirimku ke sini untuk mengantarmu pergi. Dia memberiku 2 pilihan. Yang pertama adalah membunuhmu, dan aku mungkin tidak dapat melakukannya. Yang kedua adalah menenggelamkanmu ke dalam sungai kekacauan yang panjang di ibu kota Giok Istana Leluhur. Jika kau tidak mati, kau dapat kembali ke alam semesta masa lalu dan menjadi tuan muda ke-7 Istana Miluo. Ide dan metode Kaisar Hao Tian memang jauh lebih baik daripada milikku. Aku dikalahkan olehnya, dan aku sangat yakin. Di belakangnya, langit surgawi Ki Agung yang menyeluruh menjadi lebih terang, dan aura Dao Agung yang dipancarkan pohon Dao menjadi lebih menakjubkan. Dia berkata dengan santai, hanya setelah kamu mencapai Dao, kamu akan tahu seberapa besar perbedaan antara kamu dan saat kamu belum mencapai Dao. Keempat, mengingat kita adalah saudara angkat saat itu, aku akan memberimu jalan keluar. Kamu akan memasuki ibu kota Giok dari Istana Leluhur dan melompat ke sungai kekacauan yang panjang. Aku tidak akan mempersulitmu, dan kamu juga tidak akan mati. Bagaimanapun, kamu adalah tuan muda ke-7 dari Istana Miluo. Di alam semesta masa lalu, kamu masih bisa hidup dengan baik. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia berkata dengan sedih, saat itu, kami berempat menjadi saudara angkat. Kami tidak meminta untuk dilahirkan pada hari, bulan, dan tahun yang sama, tetapi kami ingin mati pada hari, bulan, dan tahun yang sama. Kakak ketiga Luo Xiao meninggal lebih awal, dan kami bertiga adalah pembohong besar. Tidak seorang pun dari kami yang pergi menemaninya. Setelah itu, kakak kedua mengirim kakak Grand Emperor dalam perjalanannya bersamaku. Aku sangat bersyukur. Hari ini, saatnya mengirim kakak kedua untuk menemani kakak dan kakak ketiga. Pupil mata Taichu sedikit mengerut, dan pedang kaisar perlahan terbang keluar dari langit surgawi Ki Agung di belakangnya. Kekuatan kaisar menyebar saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Kau masih memiliki temperamen seperti ini.
Qin Mu perlahan menarik pedang malapetaka miliknya dan membuang sarung pedangnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kakak kedua, aku juga akan memberimu kesempatan. Situasi di Eternal Peace sangat baik sekarang. Jika kamu bersedia berurusan dengan Kaisar Hao Tian bersamaku, kamu masih bisa menjadi Daomaker MU di masa depan. Kamu tidak harus mati. Kita berdua bisa bekerja sama untuk melawan invasi prasejarah dan menebus dosa-dosamu di masa lalu." Taichu menghela napas dan memegang pedang Kaisar Taichu di tangannya. Meskipun itu adalah replika pedang Kaisar yang sebenarnya, dia telah menempanya sendiri. Dia berkata dengan muram, "Kita berempat bersaudara adalah saudara angkat. Aku tidak menyangka bahwa aku akan menjadi satu-satunya yang tersisa hari ini." Qin Mu menjentikan pedangnya dan menatap ujung pedang dengan tatapan samar. "Aku telah mengalami 3 pasang surut dalam hidupku, dan aku telah mengalami semua jenis pasang surut. Setelah 3 pasang surut ini, satu-satunya orang di dunia ini yang dapat mengalahkanku adalah diriku sendiri. Pedangku ini tidak perlu menyembunyikan ujungnya lagi." Dia menjentikan jarinya, dan suara pedang terdengar. Cahaya pedang langsung menembus lapisan kehampaan, dan cahaya pedang memenuhi langit. Qin Mu dengan lembut melambaikan tangannya, dan ujung pedang menunjuk ke alam primordial. Dalam sekejap, cahaya pedang di atas alam primordial seperti pelangi. Dari ujung barat alam primordial, ia membentang melintasi langit yang tak terhitung jumlahnya dan mengapung di laut di timur alam primordial. Mata di jantung alis Qin Mu perlahan terbuka, dan dia berkata dengan lembut, "Hancurkan." Di Eternal Peace, seorang dewa melihat cahaya pedang ini dan buru-buru memberitahu Kaisar Yanfeng dan Guru Besar Kekaisaran Eternal Peace. Kaisar Yanfeng sangat gembira sementara Guru Besar Kekaisaran Eternal Peace jauh lebih tenang. Dia segera berlari menuju Akademi Dao dan berteriak, "Ada cahaya pedang di langit! Jembatan Mutual Shift yang rusak, cepat hancurkan jembatan Mutual Shift!" Di halaman pemahaman Dao, Guru Surgawi dari Desa Riang, penebang kayu suci Wen Tiange, mengangkat kapaknya dan melambaikannya. Perintah pun dikirim, dan jembatan Mutual Shift energi roh dari alam primordial, ribuan dunia, dan Sekte Dao Surga Surgawi dan Sekte Dao Eternal Peace langsung hancur. Ribuan dunia di surga dilemparkan ke dalam kekacauan. Para dewa yang telah diperintahkan untuk menghancurkan jembatan suci segera bentrok dengan para penjaga yang menjaga jembatan. Pertempuran itu sangat sengit. Di surga yang luas, lebih dari 10 penganut Tao mengelilingi Dewa Harimau Hitam dan bertarung dengannya sambil bermandikan darah. Mereka menyerbu altar pengorbanan jembatan pergeseran saling energi roh dengan sekuat tenaga, dan pasukan dewa dan iblis yang ditempatkan di sini oleh surga surgawi melonjak terus-menerus. Para penganut Tao itu berteriak serempak dan membentuk formasi pedang, mengubahnya menjadi 28 surga pedang Dao untuk menghalangi musuh. Dewa Harimau Hitam itu menyerbu maju dengan sekuat tenaga dan berteriak. Dia mengeksekusi jembatan pergeseran saling energi roh, dan struktur jembatan itu meluas keluar ke segala arah. Tiba-tiba, tubuh jasmani seorang penganut Tao tertusuk oleh tombak dewa, dan roh primordialnya terbang keluar dari tubuhnya, dipaku ke altar pengorbanan. Dewa Harimau Hitam mengabaikannya dan mengeksekusi altar pengorbanan dengan sekuat tenaga, mengganggu tatanan aljabar. Koridor surga luas adalah surga terbesar di surga surgawi. Langit telah menempatkan ratusan ribu prajurit di sini untuk menjaga jembatan Mutual Shift. Mereka dapat bereaksi dengan cepat dan bergegas ke alam primordial dari sana. Mereka juga dapat mengirim berita ke langit secepat mungkin. Oleh karena itu, dia harus menghancurkan jembatan pergeseran saling energi roh apapun yang terjadi, atau semua usahanya akan sia-sia. Seorang Taois lainnya tewas dalam pertempuran, dan formasi pedang pun hancur. Pasukan surga surgawi yang ditempatkan di sini segera menerkam seperti serigala dan harimau, menenggelamkan selusin Taois yang tersisa. Dewa Harimau Hitam menggertakkan giginya dan meraung marah. Dia menarik keluar bagian tengah jembatan pergeseran saling energi roh, dan seluruh jembatan langsung runtuh. Dia berbalik dan membunuh pasukan surga surgawi yang telah tersebar karena runtuhnya jembatan, mencoba menyelamatkan para Taois itu. "Ayo pergi." Salah satu Taois memiliki lusinan pedang di tubuhnya, dan tubuh jasmaninya penuh dengan lubang. Dia dengan paksa menahan 6 hingga 7 dewa dan iblis dari surga surgawi. Dia berbalik dan menyeringai, giginya diwarnai merah dengan darah. "Kita sudah berhasil. Baguslah salah satu dari kita selamat. Ayo pergi." Dewa Harimau Hitam meneteskan air mata saat dia berbalik. Rune teleportasi yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menelannya. Dia berteleportasi, dan di jembatan pergeseran saling energi roh yang runtuh, suara Taois terdengar. "Sekte Dao kita melihat kebenaran dengan aljabar dan mencari Dao besar. Jangan meremehkan teknik Dao dari Sekte Dao Perdamaian Abadi." Pelepasan Dao bintang surgawi kecil, cahaya bintang yang tak terbatas meledak dari sana dan berputar dengan ganas, meluas keluar. Itu adalah aljabar mikroskopis dari aljabar Perdamaian Abadi, dan menggunakan aljabar untuk menganalisis pemandangan bintang-bintang yang meledak secara tidak normal. Kekuatannya sangat mengerikan, dan segera menenggelamkan area itu.
Semua jembatan pergeseran saling energi roh yang mengarah ke surga surgawi telah terputus. Di luar alam primordial, mata vertikal di tengah alis Qin Mu perlahan terbuka. Tindakan Yang Mulia Surgawi Hao adalah meminta Yang Mulia Surgawi Shu untuk bergerak dari Youdu untuk memusnahkan semua makhluk hidup di Eternal Peace atau Desa Riang. Atau bergerak dari Suandu untuk menyebabkan alam primordial jatuh ke dalam kegelapan total dan membiarkan Raja Dewa Leluhur turun ke alam primordial. Aku punya rencana untuk semua ini. Pupil mata Taichu mengerut saat tatapannya mendarat di alam primordial di belakangnya. Di Eternal Peace alam primordial, tubuh seorang pemuda tumbuh dengan cepat, dan dia secara bertahap lebih tinggi dari pohon primordial Eternal Peace. Kepalanya setinggi langit, dan kedua tanduknya ditekuk ke langit. Dimanapun aku berada, Youdu ada di sana. Bahasa iblis Youdu yang kental keluar dari mulut pemuda itu, dan dalam sekejap, ruang di mana Eternal Peace terbelah, membentuk pemandangan abnormal Little Youdu yang tumpang tindih dengan Eternal Peace. Pada saat yang sama, di 33 surga Desa Riang, Yang Mulia Surgawi Utusan Maut duduk di perahu kertas dan mengangkat tangannya untuk menyalakan lentera di depannya. Cahaya itu menyala, dan bayangannya menyelimuti tanah. Roh primordialnya seluas bayangannya, dan dia membangun Youdu lain di sebelah barat alam primordial. Kedua Youdu itu tumpang tindih, dan sudut-sudut dunia tidak dapat menutupi tempat itu. Dunia Fengdu muncul, dan lempengan-lempengan batu alam orang mati yang hidup menjadi lebih tinggi. Mereka seperti gunung-gunung besar yang berdiri di alam primordial, melindungi tempat-tempat ini. Jubah Raja Yama berkibar, dan pedangnya menyelimuti Fengdu saat dia berdiri tegak dalam kegelapan. Pada saat yang sama, Adipati Surga datang ke pusat alam primordial dan menusukkan harta karun hukum surgawi ke tanah. Tubuhnya berdiri tegak saat 49 harta karun dao surgawi lainnya naik ke udara. Berdengung. Rahasia surgawi, otoritas surgawi, iblis surgawi, dan harta karun lainnya melayang ke langit alam primordial, membentuk 49 penghalang dalam sekejap. Ada 49 surga di alam primordial, dan bintang-bintang di surga muncul di 49 surga. Matahari, bulan, semua yang dapat dipikirkan orang, berubah menjadi suandu kecil. Taichu melihat pemandangan ini dan berkata dengan suara serak, "Old Four, kamu telah mempersiapkan diri dengan baik." Qin Mu tersenyum. Kakak kedua memujiku. Di belakangnya, surga surgawi yang besar tiba-tiba muncul, dan 72 aula tahta mengelilingi dan melindungi 33 istana surgawi. Roh primordial Qin Mu berdiri di depan aula kekacauan, dan suaranya adalah bahasa Dao, agung dan lebar. Kakak kedua, kamu tahu aku adalah tuan muda ketujuh dari istana Miro, tetapi kamu tidak tahu aku tidak menjadi tuan muda ketujuh di alam semesta masa lalu. Qin Mu berdiri di bawah surga surgawinya dan tampak sangat kecil. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh besar Taichu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku di sini, di alam semesta ini, untuk menjadi tuan muda ketujuh istana Milwo." Tubuh jasmani Taichu sangat besar. Dia adalah dewa kuno terkuat, bahkan lebih kuat dari Adipati Surga dan penguasa bumi. Di depan tubuh jasmaninya, Qin Mu tidak berarti apa-apa. Pupil mata Taichu yang menyempit memantulkan sosok kecil Qin Mu. Namun, 72 aula tahta di belakang Qin Mu sangat besar, bahkan lebih spektakuler dari tubuh jasmaninya. Roh primordial yang berdiri di depan aula kekacauan Qin Mu dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang tak terbayangkan. Kekuatan ini membuatnya merasa terancam. Terutama kalimat terakhir Qin Mu, itu membuat hatinya goyah, dan dia memiliki hubungan yang buruk. Saat hati daunnya goyah, Qin Mu menusuk dengan pedangnya. Sebelumnya, tidak peduli apakah itu Grand Primordium atau Qin Mu, keduanya telah banyak bicara. Mereka berdua tampaknya saling bertemu sebagai teman lama, tetapi ada makna tersembunyi dalam kata-kata mereka. Itu bahkan lebih berbahaya daripada pertempuran besar. Mereka semua tahu bahwa pihak lain kuat dan tidak memiliki keyakinan untuk menang. Oleh karena itu, mereka menghilangkan semangat juang pihak lain sebelum pertempuran dimulai, melemahkan hati dao pihak lain dan memberikan tekanan besar pada semangat pihak lain, meningkatkan peluang kemenangan mereka. Taichu mengawali dengan 3 kekalahan besar Qin Mu, memanggilnya dengan namanya. Hal ini membuat Qin Mu menyadari kebodohan dan ketangguhannya. Jika Qin Mu meragukan dirinya sendiri, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif. Serangan balik Qin Mu juga di luar dugaannya. Dia tidak banyak bicara dan menggunakan tindakan untuk menyerang hati daonya. Memutus jembatan pergeseran saling energi roh dan mengubah surga surgawi menjadi pulau terpencil, pasukan surga surgawi tidak akan dapat menyerang alam primordial dalam 10 hingga 20 tahun. Tindakan ini memecahkan ancaman surga surgawi dalam waktu singkat. Lalu ada Youdu kecil dari alam primordial, dan kemunculan Suandu kecil, yang memecahkan ancaman Yang Mulia Shu dan Raja Dewa Leluhur. Rangkaian metode ini menyilaukan mata semua orang, akhirnya menyebabkan hati Dao Taichu mengalami kemunduran. Taichu menggunakan kata-kata untuk mengguncang hati Dao Qin Mu, tetapi Qin Mu menggunakan tindakan untuk mengguncang hati Daonya. Itu lebih berdampak daripada serangan verbal. Pada akhirnya,
Qin Mu menunjukkan bahwa ia telah menjadi tuan muda ketujuh di alam semesta ini dan memamerkan aula kekacauan miliknya, yang akhirnya mengguncang hati Dao Taichu. Jika Qin Mu benar-benar menjadi tuan muda ketujuh di alam semesta ini, tidak akan ada lagi lawan baginya di alam semesta ini. Tidak peduli apakah itu Taichu atau Kaisar Hao Tian, mereka semua akan menghadapi hasil kegagalan. Dia akan gagal, dan surga surgawi akan gagal. Begitu benih ini ditanam, ia akan berakar dan berkecambah, dan itu tidak akan terhentikan. Cahaya pedang-pedang bencana langsung tiba di depan Taichu. Taichu mengayunkan pedangnya untuk menghadapinya, dan pada saat yang sama, ia bergerak mundur. Pedang di tangannya adalah pedang kaisar yang ditiru oleh harta karunnya sendiri, dan keterampilan pedangnya adalah keterampilan pedang yang telah dipelajarinya di Eternal Peace. Kekuatan pedang Dao miliknya tidak bisa dikatakan lemah. Ketika dia mengeksekusinya dengan kekuatan sihirnya yang tak tertandingi, kekuatan pedang Dao miliknya bahkan sebanding dengan milik kaisar pendiri. Gerakan pedang yang dia lakukan juga merupakan gerakan pedang kaisar pendiri. Ketika dia menikam 33 surga, itu sangat menakjubkan. Namun, hati Dao miliknya telah runtuh, dan kekuatan pedang Dao miliknya langsung melemah drastis. Tidak hanya itu, perubahan pada pedang Dao miliknya juga menjadi sedikit lamban. Saat cahaya pedang mereka bertabrakan, pedang bencana mengubah gerakannya dan berubah menjadi penghancur bencana. Hanya dalam sekejap, 33 surga yang dibentuk oleh pedang Kaisar Taichu hancur. Tubuh asli pedang Kaisar Taichu mengalami serangan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur berkeping-keping di tangannya. Taichu menjentikan jarinya dari gagang pedangnya, dan ki alam meledak. 10.000 Dao bergabung menjadi satu, berubah menjadi jari dewa. Pedang itu mengabaikan semua perubahan pada pedang bencana Qin Mu dan menunjuk ke depan. Suara renyah terdengar saat ujung jarinya dan ujung pedang bencana bertabrakan. Cahaya pedang bencana Qin Mu menusuk jarinya, dan jalur pedangnya tak tertandingi. Kesadaran pedang yang mengikuti jarinya langsung menuju lengannya. Keempat jarinya yang lain bergerak dan menyentuh ujung pedang malapetaka. Satu demi satu jari menghancurkan kekuatan pedang malapetaka. Pada saat yang sama, tangan Taichu yang lain menekan ke bawah. Di bawah telapak tangannya, ribuan Dao melonjak di antara garis-garis telapak tangannya. Seolah-olah ada ribuan surga dan ribuan dunia, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah telapak tangannya. Serangan ini dipenuhi dengan cahaya ilahi, dan dengan satu telapak tangan, itu sepenuhnya menunjukkan keagungan seorang kaisar dewa kuno tertinggi. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar agung yang telah memerintah suatu era, dan juga seorang kaisar agung yang telah mengakhiri suatu era. Dewa-dewa prasejarah dan kuno alam semesta semuanya berada di bawah kendalinya. Serangan ini bukan hanya kibawaan, itu juga Dao awal mutlak. Itu adalah seni ilahi yang telah dia pahami dari Dao awal mutlak. Qin Mu mencabut pedangnya dengan tangan kanannya, dan ujung pedang itu bergetar, berubah menjadi perpaduan dari 5 kekuatan besar. Pada saat yang sama, tangan kirinya menghadap telapak tangan Taichu. Pada saat yang sama, roh primordialnya mengangkat tangan kirinya di depan aula kekacauan surga dan melakukan hal yang sama. Serangan ini juga merupakan perpaduan dari 5 elemen. Namun, telapak tangan Qin Mu terlalu kecil, jadi sulit untuk melihat transformasi seni ilahi. Namun, tangan roh primordial itu berkali-kali lipat lebih besar. 5 jari telapak tangan roh primordialnya seperti istana leluhur, sementara 5 jarinya seperti 5 tambang besar istana leluhur. Taiyi, Taichu, Taishu, Taishi, dan Taiji semuanya adalah satu. Telapak tangan mereka beradu tanpa suara, tetapi cahaya tak terbatas meledak dari telapak tangan mereka, membentuk bilah tipis melingkar di langit berbintang. Bilah tipis itu tidak memiliki ketebalan apapun dan mengembang dengan cepat, mengiris miliaran mil langit berbintang dalam sekejap. Qin Mu bersandar sedikit, dan ribuan istana dan aula surga surgawi besar di belakangnya tersebar. Mereka terus-menerus mengubah struktur istana surgawi, sepenuhnya menghapus kekuatan serangan ini. Hati Taichu tenggelam. Dia mundur selangkah dan memasuki surga surgawi Ki Agung untuk menghindari pedang bencana Qin Mu. 5 tambang besar yang dibentuk oleh pedang bencana menyerang surga surgawi Ki Agung dan sedikit menekannya. 5 tambang besar yang dibentuk oleh cahaya pedang itu seperti 5 naga yang marah. Bahkan Ultimate Point tidak dapat menghancurkan keterampilan pedang ini sedikit pun. Kultivasinya tidak lebih lemah dariku. Sekarang, dia mungkin dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencetak kekosongan dan menjadi seorang Taois. Apakah 72 aula membawa semua ini kepadanya, atau apakah aula kekacauannya yang membawanya kepadanya? Pandangan Taichu tertuju pada 72 aula tahta. Tidak seorang pun pernah berhasil menyempurnakan 72 aula istana leluhur, jadi Qin Mu mungkin adalah orang nomor 1 di dunia. Kaisar Hao Tian hanya memiliki metode kultivasi 58 aula tahta, sementara aula tahta lainnya berada di tangan Grand Primordium. Bahkan setelah Kaisar Hao Tian naik ke tampuk kekuasaan, Grand Primordium tidak mengajarinya 14 aula tahta yang tersisa. Jika Kaisar Hao Tian menginginkannya, ia harus mengambil cukup banyak keuntungan sebagai gantinya. Dan keuntungan ini ada di tangan Kaisar Hao Tian,
20 aula tahta yang tidak dimilikinya. Jadi, hingga saat ini, Kaisar Haotian dan Taichu belum mengolah 72 aula. Ini karena situasi mereka masih sama seperti sebelumnya. Di masa lalu, 10 yang mulia berpura-pura sopan satu sama lain, bertukar keuntungan secara diam-diam, mempermasalahkan setiap hal kecil. Mereka semua ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan dari pihak lain, semua ingin mencapai kesempurnaan sebelum pihak lain. Mereka semua ingin menjebak pihak lain, tetapi mereka tidak bisa mempercayai pihak lain. Hari ini, mereka masih hidup dalam situasi yang sama seperti sebelumnya, tetapi Qin Mu telah mengolah 72 aula sebelum mereka. 72 aula adalah kunci untuk mendukung 36 istana surgawi. Meskipun Qin Mu belum mengolah 36 istana surgawi, 33 istana surgawi tetap luar biasa. Namun, surga surgawi agung yang dibentuk oleh 33 istana surgawi dan 72 aula tahta tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang telah mencapai Dao. Oleh karena itu, Taichu menduga bahwa aula kekacauan milik Qin Mu lah yang memberinya kekuatan sihir yang begitu mencengangkan. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa aula kekacauan milik Qin Mu hanyalah fasad. Aula itu tidak memiliki pintu dan tidak dapat dimasuki. Sekarang, Qin Mu setara dengan alam langit Numinous dan dapat disebut alam kekacauan. Namun, sistem kultivasinya berbeda. Dia memiliki beberapa alam lebih banyak daripada Taichu. Tubuh asli Taichu masih berkultivasi sesuai dengan sistem asli harta karun ilahi dan istana surgawi. Di sisi lain, alam Qin Mu adalah alam yang sangat besar dan lebih tinggi daripada alam aslinya. Di istana leluhur, ada juga 4 gerbang surgawi, alam laut surgawi, dan alam tahap 9 neraka. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh sistem kultivasi tradisional. Qin Mu juga menggunakan alam yang baru ditambahkan ini ke dalam sistem istana surgawinya. Setiap istana surgawi memiliki beberapa alam lebih banyak daripada istana surgawi tradisional. Dalam hal alam, alam kekacauan Qin Mu setara dengan alam bunga Dao di alam Dao, sama seperti Taichu. Yang lebih mengerikan lagi adalah Qin Mu belum mencapai Dao. Jika dia mencapai Dao, dia mungkin setara dengan seorang praktisi Dao yang telah selamat dari beberapa bencana kehancuran. Lebih jauh lagi, Qin Mu bahkan tidak siap untuk menanamkan Dao-nya ke dalam poin tertinggi, yang akan menambah beban poin tertinggi. Tujuannya adalah untuk menanamkan Dao agungnya ke dalam alam semesta harta karun ilahinya sendiri. Dia siap untuk menggunakan pohon dunia di alam semesta harta karun ilahi sebagai pohon Dao-nya, membentuk Dao-nya sendiri. Ini juga alasan mengapa Qin Mu yakin bahwa dia bisa bertarung dengan Kaisar Haotian ketika dia naik ke istana kekacauan. Taichu mengeksekusi pohon Dao, dan cabang-cabang pohon Dao Qi bawaan menari-nari di udara, menghalangi cahaya pedang dari perpaduan 5 Dao besar. Dia mengangkat tangannya dan mencubit bunga Dao untuk menyambut Qin Mu yang telah membantai jalannya menuju surga surgawi Qi besar. Bunga Dao berputar. Itu berada di tingkat ke-30 alam Dao surgawi. Dia telah menggunakan kekuatan untuk membentuk Dao, dan kekuatan sihirnya telah dengan paksa berubah menjadi bunga Dao. Itu bukan bunga Dao yang dibudidayakan oleh alam Dao, tetapi kekuatan serangan ini luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Pedang bencana menusuk benang sari, dan Qin Mu kelelahan. Bunga Dao berputar, dan kekuatan sihir alam Dao meledak. Tepat saat hendak menenggelamkan Qin Mu tiba-tiba berteriak, dan 32 tingkat alam Dao surgawi semuanya berkumpul di satu telapak tangan untuk menyerang gagang pedang. Cahaya pedang menembus bunga Dao dan menusuk ke jantung alis Grand Primordium. Roh primordial Qin Mu meraung dan melingkarkan lengannya di sekeliling dirinya, berubah menjadi jurang reruntuhan akhir dan membentuk roda surgawi 10.000 Dao. Di sekitar roh primordial Qin Mu, istana surgawi mengelilinginya, membentuk roda surgawi myriad Dao yang lebih besar untuk melengkapi seni ilahinya. Dia telah benar-benar memahami teknik Kaisar Hao. Serangannya ini memiliki bantalan Kaisar Haotian. Gelombang demi gelombang roda surgawi myriad Dao meledak dan membekas di jantung alis Grand Primordium, menyebabkan pedang bencana tenggelam lebih dalam ke otak Grand Primordium. Taichu terhuyung mundur dan bersandar pada pohon Dao. Qin Mu mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Rune primordial mengembun di ujung jarinya dan berubah menjadi jari primordial. Jarinya mendarat di gagang pedang, dan di sekitar gagang pedang itu ada roda surgawi myriad Dao yang berputar. Suara lembut terdengar saat pedang bencana menembus bagian belakang kepala primordium agung, memakukannya ke pohon Dao-nya. Benar-benar kuat. Jika aku tidak berada di istana leluhur, aku benar-benar tidak akan menjadi lawanmu. Taichu berjuang, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari pohon Dao. Dia tersenyum dan berkata, "Yang mulia surgawimu, kamu memang memiliki kemampuan untuk menjadi Tuan Muda ke-7. Tidak heran Tuan Muda ke-3 begitu takut padamu." Pupil mata Qin Mu mengerut, dan dia mengeksekusi pedang bencana. Pada saat itu, pedang bencana terlepas dari alis Taichu dan melesat mundur. Suara Dao di alis Taichu bergetar, dan aula-aula berharga terbang keluar untuk mendarat di sekitar Qin Mu. 24 aula tahta ibu kota Giok mengelilingi Qin Mu. Di aula tahta,
hantu-hantu yang sangat kuat berjalan keluar satu demi satu. Grand Primordium memotong pergelangan tangan mereka, dan darah Dao ilahi purba kuno menghujani hantu-hantu itu. Daging dan darah hantu-hantu itu menggeliat, dan mereka perlahan-lahan memperoleh tubuh jasmani. Tuan Muda Ketujuh. Seorang wanita perlahan mengangkat kepalanya, dan tatapannya tertuju pada Qin Mu. Kita bertemu lagi. Qin Mu mengangkat tangannya untuk meraih pedang bencana yang terbang di atasnya. Dengan kedua tangan di gagang pedang bencana, dia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Kalian di sini untuk menghentikanku mencapai daoku lagi? Kalian telah melakukannya dengan baik kali ini, menggunakan darah Taichu untuk berubah menjadi tubuh jasmani. Kemampuan kalian sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Hanya ada 24 aula berharga, yang mewakili 24 kultivator Dao dari alam semesta masa lalu. Eksistensi ini adalah kultivator Dao seperti Yuan Sage, dan mereka dapat dikatakan sebagai tulang punggung Istana Miluo." Qin Mu tersenyum saat dia memegang pedang bencana tanpa bergerak. Ke-24 kultivator Dao juga berdiri di sana tanpa bergerak. Kali ini, mereka tidak membiarkan proyeksi pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao mereka turun, tetapi aula-aula berharga itu tampak hidup kembali. Rune dan rantai Dao dari aula-aula berharga itu hidup kembali, dan dipenuhi dengan rune Dao unik dari mereka yang telah mencapai Dao. Tubuh jasmani mereka menjadi lebih kuat, dan kemampuan mereka juga meningkat pesat. Rune dan rantai aula tahta terbang dan masuk ke dalam tubuh mereka untuk memperkuat kekuatan mereka. Taichu merasakan kekuatan yang kuat dan diam-diam terkejut. Ke-24 eksistensi ini sudah abadi dan tidak bisa dihancurkan. Meskipun mereka tidak bisa turun dengan tubuh asli mereka, hanya dengan mendapatkan sedikit darahnya, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat seperti itu. Mereka seperti 24 yang mulia surgawi, benar-benar menakutkan. Taichu, kamu bisa tahu, kan? Qin Mu tersenyum dan berkata dengan santai, "Kamu dan yang mulia surgawi Hao telah mengambil jalan yang salah." Taichu sedikit tertegun. "Mengapa kamu berkata begitu, yang mulia surgawimu? Hasil kultivasi 24 sahabat Dao prasejarah ini bukan dari aula langit Numinous atau aula langit ungu. Sebaliknya, mereka mengubah jalur, keterampilan, dan kemampuan mereka ke aula mereka sendiri setelah mereka mencapai jalur tersebut." Tatapan Qin Mu menyapu aula harmoni tertinggi, aula Lingsu, aula cahaya harta karun, aula kecerahan, dan aula lainnya. Dia berkata dengan tenang, dalam hati mereka, "Kamu dan yang mulia surgawi Hao tidak berada di pihak yang sama. Mereka belum memberikan Dao suksesi ibu kota Giok yang sebenarnya kepadamu. Jika itu adalah suksesi Dao yang sebenarnya, kamu tidak akan mengolah aula langit Numinous dari langit ungu. Sebaliknya, kamu akan mengolah aula harta karunmu sendiri dan mengolah tahta kaisarmu sendiri untuk menjadi Dao Mu sendiri." Taichu tercengang dan terdiam. Seperti yang dikatakan Qin Mu, 24 penerus prasejarah Dao Agung akhirnya berubah menjadi aula harta karun masing-masing dan bukan langit Numinous yang mencapai Dao melalui awan ungu. Dapat dilihat bahwa jalan yang ditempuhnya dan yang mulia surgawi Hao adalah jebakan. Qin Mu benar. Ia dan Kaisar Surgawi Hao hanyalah pion dari 3 tuan muda dan 4 tuan muda Istana Miluo. Mereka tidak berada di pihak yang sama. Namun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada jalan untuk kembali, pikir Taichu dalam hati. Tiba-tiba, 24 penerus prasejarah bergerak bersama dan menyerang Qin Mu dari segala arah. Ini adalah pertama kalinya seni ilahi Dao Agung prasejarah muncul di alam semesta ini. Semua eksistensi ini adalah para jenius luar biasa di zaman mereka. Meskipun jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka berbeda dari jalur, keterampilan, dan seni ilahi alam semesta ini, kekuatan mereka sama sekali tidak kalah. Lebih jauh lagi, jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka telah mengalami banyak penyempurnaan dan merupakan pengikut penguasa Istana Miluo. Tidak peduli apakah itu dalam hal ketepatan atau penggunaan, mereka melampaui surga surgawi berkali-kali lipat. Salah satu dari mereka jelas telah menempuh jalur menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao, mengolah tubuh jasmani. Roh primordial dan tubuh jasmaninya sedekat satu, dan kekuatan tubuh jasmaninya langka. Jurus-jurusnya mirip dengan jalur bela diri. Jurus-jurusnya lebar dan kuat, seperti raksasa yang dapat membelah langit dan bumi. Tangannya dapat merobek matahari dan bulan, dan telapak tangannya dapat membelah bumi. Orang lain berjalan di jalur api suci prasurgawi, dan apinya berubah menjadi angin yang panas dan sunyi, melampaui milik yang mulia surgawi Huo. Teknik Dao-nya mendistorsi ruang, dan dengan satu serangan, apinya akan meleleh. Ada orang lain yang berjalan di jalur Dao surgawi. Alam kultivasinya sebanding dengan Raja Dewa Leluhur, tetapi Dao-nya bahkan lebih menakjubkan dari itu. Penerus prasejarah bekerja sama untuk menyerang Qin Mu. Taichu mundur selangkah dan menekan luka di jantung alisnya, menunggu saat yang tepat. Luka-lukanya sangat parah, dan tubuh jasmaninya dapat dikatakan sebagai tubuh jasmani terkuat di dunia. Tubuh jasmani Kaisar Agung dapat menyapu semuanya tanpa kalah, dan dia hanya mati setelah disergap oleh Yang Mulia Surgawi Ling. Namun hari ini,
Qin Mu telah berkembang hingga sejauh mana dia dapat menghancurkan tubuh jasmani yang tak terkalahkan ini. Ketika dia bertarung dengan Qin Mu tadi, dia hampir terbunuh olehnya. Dia tidak hanya melukai tubuh jasmaninya, tetapi dia juga melukai roh primordialnya. Pedang penghancur bencana Qin Mu sangat bagus dalam menghancurkan dao besar. Ketika pedang itu menusuk ke jantung alisnya, dia menderita cedera dao yang sangat serius. Saat dia mundur, alam Qin Mu meledak dan berputar dengan gemuruh, bertabrakan dengan surga surgawi Ki Agungnya. Pijakan Taichu tidak stabil. Dia mengambil langkah mundur lagi, dan surga surgawi Ki Agungnya terhempas mundur oleh tabrakan itu. Ketika suatu domain dikultivasikan secara ekstrim, itu adalah surga agung yang dapat dicetak dalam kekosongan pamungkas. Surga kesadaran agung Kaisar Agung dan surga agung pedang Dao Kaisar pendiri keduanya adalah domain. Dan sekarang, alam harta ilahi Qin Mu telah bentrok dengan surga agung Ki Agung Taichu, dan itu tidak lebih lemah. Ini bahkan lebih mengejutkannya. Kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat. Dia baru berada di 32 surga alam Dao, tetapi dia sudah mencapai langkah ini. Untungnya, dia tidak mengolah pohon Dao. Tepat saat Taichu berpikir sampai di sini, pohon dunia tiba-tiba muncul dari tanah di belakang Qin Mu. Runi Dao unik dari mereka yang telah mencapai Dao memenuhi udara. Sudut mata Taichu berkedut hebat, dan dia berkata pada dirinya sendiri, tidak bagus. Kemunculan pohon dunia ini menyebabkan aura Qin Mu meningkat drastis. Dia memiliki sikap seseorang yang telah mencapai jalan. Getaran hebat menjalar, dan otot-otot Qin Mu menjadi ganas. Dia bertabrakan dengan keberadaan prasejarah yang telah mencapai Dao melalui kekuatan, dan saat mereka bertabrakan, tubuh jasmani orang yang telah mencapai Dao meledak, menyebabkan daging dan darah berceceran di mana-mana. Kekuatan Qin Mu melampaui kekuatannya, dan dengan satu pukulan, dia menghantamnya ke aula miliknya yang berharga. Darah yang keluar dari tinjunya menutupi seluruh dinding. Taichu segera merasakan bahwa tubuh jasmani yang dibentuk oleh darahnya telah kehilangan semua energi spiritualnya. Satu pukulan, hanya satu pukulan, dan Qin Mu telah sepenuhnya memusnahkan keberadaan yang sebanding dengan yang mulia surgawi. Pada saat yang sama, seni ilahi, jalur, dan keterampilan dari 23 praktisi Dao lainnya membombardir Qin Mu, dan gelombang yang mengerikan menenggelamkannya. Pada saat yang sama, penampakan aula langit numinous muncul di belakang kepala Taichu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat maju dan menyerbu ke dalam seni ilahi dari 23 praktisi Dao. Dia tercengang. Kekuatan ini bukan miliknya sendiri, tetapi kekuatan aula langit numinous. Penampakan aula langit numinous di belakang kepalanya diberikan kepadanya oleh Tuan Muda ketiga untuk melindunginya. Dia pernah menggunakan kekuatan ini untuk menghadapi Kaisar Agung dan melindungi dirinya sendiri. Kemudian, dia memperoleh tubuh jasmaninya dan menggunakan kekuatan ini untuk mencetak kekosongan tertinggi, mencapai surga zenith. Ketika dia meminjam kekuatan ini, dia tidak merasakan ada yang salah. Namun, sekarang dia dikendalikan oleh kekuatan ini dan bergegas ke dalam bahaya, darahnya menjadi dingin. Semakin dia mengandalkan kekuatan Tuan Muda ketiga, semakin dia dikendalikan olehnya. Itu membuatnya merasa seperti telah jatuh ke dalam jaring laba-laba. Dia melihat dirinya sendiri sedang mengeksekusi seni ilahi. Itu adalah seni ilahi yang sangat menakutkan. Itu kuno dan tak terbatas. Itu adalah kekuatan pamungkas dari Dao awal mutlak. Itu adalah seni ilahi yang dibentuk dengan mengumpulkan 36 surga kesadaran dan satu ki dari 36 surga, seni ilahi pamungkas dari Dao awal mutlak. Dia bergegas ke dalam ledakan seni ilahi dan melihat sosok Qin Mu yang compang-camping. 23 orang yang telah mencapai jalan dengan kekuatan seorang yang mulia surgawi sebenarnya gagal membunuh Qin Mu dengan serangan gabungan mereka. Qin Mu tidak hanya tidak mati, dia bahkan mengeksekusi seni ilahi dan teknik penciptaan yang tidak berubah untuk memulihkan tubuh jasmani dan roh primordialnya. Taichu melihat telapak tangannya mendorong ke depan, dan kekuatan jalan utama awal mutlak mengalir keluar dari telapak tangannya. Itu sangat sombong dan cemerlang. Ini adalah kekuatan yang dia impikan, tetapi itu membuatnya menggigil. Apa yang Tuan Muda ketiga coba lakukan dengan mengendalikan tubuh jasmani saya? Hatinya dipenuhi rasa takut. Dia bisa mengendalikan pembantaian saya, mengubah saya menjadi klonnya dan memaksanya untuk turun lebih dulu. Saat dia mengulurkan tangannya, Qin Mu berbalik dan mengangkat tangannya untuk menyentuh telapak tangannya. 5 tali merah melesat keluar dari telapak tangan Qin Mu dan menembus seni ilahi Taichu. Dengan suara mendesing, tali-tali itu menembus otak Taichu. Tali-tali merah itu tertekuk dan mengunci aula langit numinous di belakang kepalanya. Kakak kedua, aku akan menyelamatkan hidupmu. Qin Mu tersenyum dan langsung hancur berkeping-keping oleh serangannya. Dia terlempar menjadi gumpalan ki primordial. Taichu kebingungan, dan dia langsung merasakan kekuatan serangan Qin Mu dari simpul merah meletus, mengirimkan kekuatan yang melonjak keluar dari aula langit numinous di belakang kepalanya kembali ke aula dan menyegelnya. 7 tua, kau masih sangat licin. Sebuah suara yang tidak dikenal datang dari aula langit numinous. Bulu-bulu di tubuh Taichu berdiri tegak,
dan dia langsung merasakan kekuatan yang bukan miliknya dengan cepat memudar, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuh jasmaninya. Keduanya terluka, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap yang muliamu. Mata Taichu berbinar, dan dia menarik napas dalam-dalam, berencana untuk menelan dan memurnikan Grand Primordium Ki yang telah diubah Qinmu. Pada saat itu, pohon dunia Qin Mu bergoyang, dan reruntuhan akhir meledak, menelan semua hal. Alam harta karun ilahi membuka kembali langit dan bumi, dan pada saat itu, dia mengalami 5 perubahan alam semesta. Taichu Ki di depan mata Grand Primordium menghilang, dan dia segera mendengar suara seni ilahi bertabrakan di belakangnya. Menoleh ke belakang, dia melihat Qin Mu mengangkat pedangnya dan membunuh klon praktisi Dao prasejarah. Ketiga, ini konfrontasi pertama kita. Qin Mu menusuk jantung salah satu alis penerus prasejarah dan mendorong maju dengan gagang pedang. Yang lain meledak dan berubah menjadi kekacauan. Dia tersenyum dan berkata, ketika aku kembali ke masa lalu, aku akan mengalaminya sendiri. Pedang di tangannya terbang keluar dan menusuk ke aula langit Numinous di belakang kepala Taichu. Penampakan aula langit Numinous meledak dengan ledakan. Aku akan menunggumu. Sebuah geraman datang dari aula langit Numinous.